Bab 431, Bab 428, 780.000 tahun. Petik 2. Aku akan bertaruh 200.000 tahun lagi. Fang Wang dari kehidupan ketujuh berbicara, nadanya dipenuhi dengan candaan. Semua kehidupan lampau lainnya ikut bertaruh, jumlah taruhan paling sedikit adalah 100.000 tahun. Senyum muncul di wajah Fang Wang, tetapi itu adalah senyum pahit dan tak berdaya. Dewa sejati dari istana surgawi berkata dengan gembira, bertaruh pada apa? Semua tujuh inkarnasi masa lalu memandang Fang Wang, yang merenung sebelum berkata, mari kita bertaruh pada keinginan kita yang belum terpenuhi. Siapapun yang menebak dengan benar, aku akan membantu mereka memenuhi satu keinginan. Setelah mendengar ini, semua orang dari kehidupan lampau berpikir itu adalah ide yang bagus dan dengan senang hati menerimanya. Fang Wang tidak lagi mempermainkan mereka dan mulai berkonsentrasi untuk memahami teknik kultivasi. Versi penyelesaian agung dari hukum klasik segudang dao surgawi sudah cukup baginya untuk menjadi abadi, tetapi keberuntungan macam apa yang akan dibawa oleh kesempurnaan agung? Fang Wang ingin memastikan hasilnya terlebih dahulu, baru kemudian menyusun prosesnya, karena dengan begitu ia akan memperoleh arah. Begitu ia memikirkan hal ini, puluhan ribu tahun telah berlalu dengan cepat. Ia tidak pernah merasa waktu berlalu begitu cepat, tetapi bahkan saat waktu berlalu, ia masih belum dapat melihat hari ketika kultivasinya akan tercapai. Selama ribuan tahun berlalu, Fang Wang duduk bermeditasi, memahami Tao. Begitu ia menemukan arah, ia tidak melihat waktu, tetapi terus berkultivasi, bertekad untuk mencapai kesempurnaan agung sekaligus. Di rawa surga pedang, di atas jembatan kayu, Fang Wang membuka matanya. Pada saat itu, di bawah kakinya, cahaya keemasan terus menyebar, menyerupai bunga teratai emas yang sedang mekar, dan bunga teratai ini terus membesar. Langit dan bumi tampaknya merasakan kelahiran hukum klasik Tao surgawi yang baru, dan aturan alam semesta di sekitar rawa surga pedang melonjak dan mendidih. Pengaruhnya menyebar jauh dan luas. Pandangan Fang Wang begitu luas, dengan aura keheningan yang menakutkan. 780.000 tahun, Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri. Butuh waktu 230.000 tahun baginya untuk mencapai kesempurnaan luar biasa sejak awal latihannya, dan 550.000 tahun lagi dari kesempurnaan luar biasa hingga kesempurnaan luar biasa. 780.000 tahun, rasanya seolah-olah dia telah hidup sejak berdirinya dinasti Dewa Agung hingga saat ini, atau bahkan lebih lama lagi. Selama seluruh proses itu, dia telah duduk bermeditasi, memahami Tao. Tidak seorang pun dapat memahami perasaannya. Cobaan berat selama 780.000 tahun telah menghapus semua keinginan, kebencian, permusuhan, dan sebagainya. Ia bahkan merasa bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membangkitkan emosinya lagi. Dalam rentang waktu yang begitu lama, kehidupan telah menjadi sesuatu yang tidak penting, semuanya telah kehilangan maknanya. Melihat kembali ke alam fana, apakah itu ke arah dewa abadi atau perjuangan zaman itu, Fang Wang telah kehilangan semua harapan. Ia bahkan kehilangan minat untuk menjadi abadi. Pada saat itu, ia tampaknya telah kehilangan tujuannya, semangat juangnya. Ia hanya duduk dengan bodoh di jembatan kayu, menatap permukaan danau sampai cahaya keemasan di bawahnya memudar. Ia masih tidak bergerak, bahkan tidak berkedip sekalipun. Siang berganti malam, hari-hari berlalu. Kabut lingu yang menutupi jembatan kayu secara bertahap menghilang, dan ketika kabut telah terangkat, sosok Fang Wang tidak terlihat dimanapun. Pada saat ini, Fang Wang sedang berjalan di jalan setapak pegunungan di Kunlun. Jalan setapak itu sempit, hanya memungkinkan satu orang untuk lewat. Tangga batu itu curam, dinding gunungnya terjal. Saat dia berjalan di sepanjang jalan setapak, satu langkah yang salah bisa membuatnya terjun ke jurang tak berdasar. Di sekelilingnya ada puncak-puncak yang menjulang tinggi, semuanya bagian dari pegunungan Kunlun, dan kabut melonjak di antara gunung-gunung, kondensasi energi spiritual. Fang Wang menatap Kunlun, matanya acuh tak acuh, pikirannya bebas dari gangguan, mengembara tanpa tujuan. Dari fajar hingga senja, jalan pegunungan Kunlun tampak tak berujung. Fang Wang tiba di sebuah tebing di mana, di bawah naungan pohon, seseorang berbaring di sana, memegang buah di tangannya, mengunyahnya, dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Itu tidak lain adalah sesepuh kehidupan menyendiri. Fang Wang diam mengamati sesepuh kehidupan menyendiri,
dan kedalaman matanya yang biasanya tenang akhirnya mengungkapkan sekilas keraguan. Dia ingin tahu tentang siapa orang ini, yang berhasil menyusup ke Kunlun tanpa diketahui oleh semua orang. Setelah memperhatikan beberapa saat, Fang Wang sengaja melangkah maju. Kaki kanannya berderak di atas daun kering, menghasilkan suara renyah. Tetua kehidupan menyendiri itu tiba-tiba terbangun, membuka matanya, dan menatap Fang Wang dengan waspada saat dia bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" "Seharusnya aku yang bertanya padamu, siapa kamu?" Fang Wang menjawab, suaranya serak seolah-olah dia sudah tidak berbicara selama bertahun-tahun. Tetua kehidupan menyendiri itu mengukurnya dan berkata, "Kamu bisa memanggilku sebagai tetua kehidupan menyendiri. Apakah kamu Master Wang Dao? Apa yang membuatmu berkata seperti itu?" Di seluruh Wang Dao, hanya Master Wang Dao yang berada di luar wawasanku, tidak terbaca olehku, dan yang kehadirannya tidak terdeteksi. "Lalu, apakah kamu mengenali Xuan Song?" "Saya mengenalnya tetapi tidak mengenalnya secara pribadi. Dia adalah mantan kaisar surga dari istana surgawi alam atas." Mendengar jawaban tetua kehidupan penyendiri itu, Fang Wang menjadi semakin penasaran tentangnya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Wang juga pernah bertemu dengan tetua kehidupan penyendiri itu, dan mengetahui bahwa dia memiliki teknik pedang nirwana 9 kehidupan. Jelas bahwa identitas pria ini sama sekali tidak sederhana, dia bahkan mungkin lebih misterius daripada para dewa abadi dari alam atas. Fang Wang tiba-tiba muncul di depan tetua kehidupan penyendiri itu, cukup mengejutkannya hingga secara naluriah mundur. Dia mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan tetua kehidupan penyendiri itu dan memegangnya. Tetua kehidupan penyendiri itu ketakutan dan buru-buru berteriak, "Saya tidak punya niat jahat. Jangan bunuh saya, mari kita bicarakan ini dengan damai." Sambil menatapnya, Fang Wang bertanya, "Kamu seharusnya tidak selemah ini, bukan? Bukan karena saya lemah, tetapi karena kamu terlalu kuat. Bahkan Qian Kun surgawi di hadapanmu tidak lebih dari sesuatu yang dapat kau tekan dengan jentikan tanganmu. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi tandinganmu?" kata sesepuh kehidupan menyendiri dengan ekspresi sedih. "Kalau begitu, katakan padaku asal-usulmu, mengapa kau bersembunyi di Kunlun?" "Dengan dunia yang kacau, aku menganggap Kunlun sebagai tempat yang paling aman, karena bagaimanapun juga, tidak ada yang berani memprovokasimu. Mengenai asal-usulku, aku tidak akan berbohong kepadamu, aku sebenarnya sudah melupakannya. Aku telah mempelajari jalur takdir karma selama bertahun-tahun dan telah menderita serangan balasan, aku tidak ingat dari mana aku berasal atau sudah berapa lama aku hidup. Aku telah mengembara tanpa petunjuk di alam fana. Satu-satunya kegembiraan bagiku adalah mengungkapkan nasib orang-orang, bahkan jika itu berarti menderita serangan. Balasan, rasa sakit seperti itu membuatku menyadari bagaimana rasanya hidup," kata sesepuh kehidupan menyendiri sambil mendesah. Dari sorot matanya, dia sepertinya tidak berpura-pura. Fang Wang melepaskannya, dan sesepuh kehidupan menyendiri itu segera mundur. Saat itulah sesepuh kehidupan menyendiri itu mulai mengamati Fang Wang dengan serius, semakin dia memandangnya semakin heran. Fang Wang memberinya perasaan yang tak terlukiskan, hadir dengan jelas di depan matanya, tanpa sedikit pun aura yang bocor, namun dia merasakan dorongan yang tak dapat dijelaskan untuk membungkuk dengan hormat. Aneh sekali, melihat Fang Wang tetap diam, sesepuh kehidupan menyendiri itu angkat bicara, "Tuan, apakah Wang Dao membutuhkan lebih banyak orang? Bagaimana kalau mengizinkanku bergabung? Selama Kunlun dapat memberiku tempat perlindungan, aku akan merasa puas. Apa yang dapat kamu lakukan untuk Wang Dao?" "Tentu saja, ramalan dan ramalan. Dalam hal ini, jika aku mengklaim sebagai yang terbaik kedua di dunia, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengklaim sebagai yang pertama. Bahkan Kaisar Surgawi Debu Merah pun tidak. Dia hanyalah makhluk yang bereinkarnasi. Jika dia masih menjadi Kaisar Surga itu, tentu saja, aku tidak bisa menandinginya. Tapi sekarang, melihat ekspresi arogan dan puas diri dari tetua kehidupan menyendiri itu, Fang Wang masih tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Jika ini lebih dari 500.000 tahun yang lalu, dia mungkin cukup tertarik pada tetua kehidupan menyendiri itu. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa menunjukkan minat apapun. Setelah mengobrol sebentar, dia merasa ingin pergi. Fang Wang melirik tetua kehidupan menyendiri itu dan melanjutkan perjalanan ke atas gunung. Melihat Fang Wang hendak pergi, tetua kehidupan menyendiri itu menjadi cemas dan dengan cepat berkata, "Dalam 100 tahun, orang yang ditakdirkan akan melampaui Qian Kun surgawi dan menyapu seluruh alam fana,
dalam 200 tahun, gerbang surgawi akan terbuka lebar, dan para dewa abadi akan turun secara massal, membersihkan alam fana dengan darah. Bab 432, Bab 429, berhasrat menjadi abadi di alam fana. Petik terbalik, tetua kehidupan kesepian mengungkapkan rahasia surga, tetapi itu tidak membuat Fang Wang menghentikan langkahnya, yang membuat tetua kehidupan kesepian semakin cemas. Guru Tao, apapun yang ingin Anda ketahui, tanyakan saja kepada saya pasti akan menjawabnya. Tetua kehidupan kesepian mengejar langkah Fang Wang, dan berkata dengan mendesak, bahkan dengan nada memohon dalam suaranya. Fang Wang mengabaikannya, berjalan menaiki jalan setapak gunung, tetapi tetua kehidupan kesepian menolak untuk menyerah, mengikuti dari belakang dan tanpa henti berbicara tentang tren masa depan dunia. Saat ras iblis datang ke alam fana akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan keberadaan terlarang tertentu sedang mencari wadah di antara manusia. Setelah gerbang surga terbuka, Yin dan Yang akan dilemparkan ke dalam kekacauan, dan makhluk dari Nether Jiu Yu juga akan turun ke alam fana. Pada saat itu, pertempuran antara manusia, iblis, monster, dewa, dan makhluk abadi tidak akan pernah berhenti. Kaisar suci kuno akan bangkit dari kedalaman bumi kuning dan laut, dan penguasa para dewa abadi di atas 3 alam juga akan menjelma, menandai kesengsaraan terbesar dalam sejarah, dan skala bencana terus berubah, pasti diatur oleh keberadaan yang tak terduga di balik layar. Semakin banyak tetua kehidupan penyendiri itu berbicara, semakin pucat wajahnya, seolah-olah dia telah menakuti dirinya sendiri. Faktanya, itulah yang terjadi, karena kata-kata yang sekarang dia katakan baru saja disimpulkan olehnya saat itu juga. Entah mengapa, ketika berada di dekat Fang Wang, dia dapat menyimpulkan lebih banyak variabel, tetapi dia tidak pernah dapat memperkirakan nasib Fang Wang. Tebakan yang mengerikan mulai terbentuk di dalam hatinya. Suaranya semakin melemah, dan jarak dari langkah Fang Wang menjadi semakin jauh. Setengah jam kemudian, Fang Wang berhenti di tepi tebing, di sebelahnya berdiri sebuah batu besar, seperti patung. Dia menoleh dan melirik sesepuh kehidupan menyendiri dari sudut matanya. Keduanya berjarak sekitar selusin langkah. Sesepuh kehidupan menyendiri itu berada tepat di belokan jalan setapak pegunungan. Merasakan tatapan Fang Wang, dia menegang di dalam. Apakah kamu masih ingin bergabung dengan jalan harapan sekarang? Suara Fang Wang melayang ke telinga sesepuh kehidupan menyendiri. Sesepuh kehidupan menyendiri itu terdiam, lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, aku bersedia. Meskipun Fang Wang adalah variabel terbesar, dia merasa bahwa harapannya bahkan lebih besar. Alasan dia bersembunyi di Kunlun adalah karena dia menyadari bahwa dia akan kesulitan melindungi dirinya sendiri dalam kesengsaraan yang akan datang. Sekarang, meskipun takut dengan misteri Fang Wang, ketika dia tenang, harapan yang lebih besar menyala di dalam hatinya. Tidak heran bahkan Kaisar Surgawi Debu Merah bersedia melayani Guru Wang Dao. Semakin tua kehidupan menyendiri itu berpikir, semakin panas hatinya, karena pertanyaan Fang Wang berarti sudah ada niat untuk menerimanya. Fang Wang berkata, temukan Xuanzong, dan katakan padanya aku setuju kamu bergabung dengan jalan itu. Sampai Kunlun dibangun, kamu tidak boleh menginjakkan kaki di sini lagi. Setelah mendengar ini, tua kehidupan menyendiri itu buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu melompat, terbang menuju rawa surga pedang. Fang Wang berbalik dan terus mendaki gunung. Setelah itu, Fang Wang tidak bertemu orang lain, karena di sekitar Gunung Kunlun, para pengikut Jalan Harapan berjaga, membuatnya tidak mudah untuk menyusup. Sampai keesokan paginya, Fang Wang akhirnya mencapai puncak gunung. Kunlun masih menjulang tinggi. Berdiri di tepi tebing, Fang Wang dapat melihat para penggarap sekte Tiangong tanpa lelah mengangkut batu-batu besar, menempatkannya di atas jajaran Gunung Kunlun, lalu menggunakan mantra untuk menyatukan batu-batu itu menjadi satu. Selain menyatukan tubuh gunung, ada juga orang-orang yang menanam flora, menyiapkan susunan untuk mengumpulkan energi spiritual. Melihat sekeliling, setidaknya ada beberapa ratus ribu penggarap yang sibuk bekerja. Berdiri di puncak, Fang Wang melihat ke bawah ke alam fana, dari mana rawa surga pedang tampak seperti bintik kecil, seperti pedang kecil yang tertanam di bumi. Fang Wang mengumpulkan keliman jubahnya dan duduk di tempat. Sudah waktunya untuk menjadi abadi. Petik terbalik. Petik terbalik, tatapannya menajam, dan dia segera mulai menyalurkan energinya. Dalam sekejap, momentum yang luar biasa meledak dari dalam dirinya, melesat ke langit,
menyebarkan awan di atas, dan menyebabkan energi spiritual seluruh Kunlun goyah. Semua makhluk hidup di benua naga yang menurun merasakan kehadiran yang luar biasa dan mendominasi menyelimuti mereka, kekuatan yang menakjubkan yang mengarahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat ke arah yang sama. Kitab suci Taixuan Shen Xiao, yang digabungkan dengan hukum klasik Tao surgawi yang tak terhitung jumlahnya, mendorong aturan langit dan bumi dalam waktu yang sangat singkat. Saya, Tao surgawi, ingin naik ke keabadian di alam fana, untuk mendirikan kuil Tao di Kunlun, dan untuk membuka jalan menuju keabadian bagi alam fana. Para dewa Tao surgawi akan dikenal sebagai dewa sejati, dan semua makhluk dapat berkultivasi. Suara Fang Wang terdengar, keras dan agung, tidak hanya didengar oleh setiap makhluk hidup di benua naga yang sedang turun, tetapi juga di seluruh alam fana, sambil merasakan auranya yang tak terjangkau. Rawa surga pedang, Hong Chen dan tetua kehidupan soliter muncul di tepi danau pada saat yang sama, keduanya tampak bergerak, menatap Kunlun dengan tak percaya. Bisakah seseorang juga menjadi abadi di alam fana? Tetua kehidupan soliter tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Dia baru saja berdiskusi dengan Hong Chen tentang bergabung dengan Jalan Harapan, dan asyik dengan percakapan mereka ketika tiba-tiba Fang Wang mengumumkan niatnya untuk menjadi abadi. Hong Chen, yang pernah menjadi kaisar surga dari pengadilan abadi, juga memasang ekspresi tidak percaya, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana seseorang bisa menjadi abadi di alam fana. Mungkinkah itu mencapai alam yang sebanding dengan para dewa abadi? Di matanya, Fang Wang belum pernah ke alam atas, juga tidak pernah berselisih dengan para dewa abadi sejati. Dia tidak mengerti hakikat dewa abadi, jadi dia mengira alam tertentu adalah keadaan keabadian. Tetua kehidupan penyendiri itu melihat ke arah Hong Chen dan bertanya, apakah kamu yakin kamu mengerti alamnya? Hong Chen tetap diam. Sementara itu, jauh di alam fana barat, di sebuah pulau, yang Liner berpakaian putih berdiri di pantai, melihat ke arah cakrawala, alisnya berkerut erat. Dia juga mendengar suara Fang Wang, dan untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa suara Dao surgawi terdengar agak mirip dengan suaminya, Fang Wang, tetapi dia tidak berani memastikannya karena Fang Wang tidak pernah berbicara dengan nada memerintah seperti itu, dan sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan Fang Wang, ingatannya tentang suaranya hampir memudar. Dao surgawi, yang Liner bergumam, tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk mengunjungi Kunlun di alam fana timur. Dan itu bukan hanya dia, entah berapa banyak kultivator dan iblis yang terkejut dengan kata-kata Dao surgawi, tak terkendali ingin melakukan perjalanan ke Kunlun untuk mengejar hukum abadi. Melintasi wilayah vulkanik tak terbatas, dengan magma yang menutupi tanah dan gunung, dan asap panas yang menyelimuti dunia, tempat itu menyerupai tanah api penyucian. Zhou Sue dalam jubah merah berbalik, jubahnya berkibar-kibar karena suara angin, rambut hitamnya tertiup angin liar, tatapannya ke arah cakrawala dipenuhi dengan keheranan. Kaisar Hongxuan muncul di sampingnya, bertanya, Fang Wang, anak itu, akan menjadi abadi. Apakah orang di belakangmu memberinya hukum abadi? Tapi itu juga seharusnya tidak mungkin, bagaimana keabadian dapat dicapai di alam fana? Hanya alam atas yang memiliki ki spiritual abadi yang sesuai. Wajahnya bersemangat, dengan emosi yang tidak dapat dibedakan antara kegembiraan dan kekhawatiran. Zhou Sue tidak menjawab, dia hanya terus menatap dengan tenang ke arah cakrawala. Dengan suara menggelegar, di belakangnya, sebuah gunung berapi yang berjarak ratusan mil tiba-tiba meletus, dengan gas hitam mengepul mengikuti magma yang meledak ke langit, menyatu menjadi jiwa monster yang menyerupai naga dan jiaolong, berputar-putar di bawah awan guntur, mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Zhou Sue menarik pandangannya, berbalik, dan berkata, sudah waktunya untuk menghadapi kekejian ini. Kaisar Hongxuan mengikuti gilirannya, mendecak lidahnya dengan heran, jiwa surgawi tersembunyi di alam fana. Siapa sebenarnya orang di belakangmu di Istana Abadi, yang memberimu informasi seperti itu? Zhou Sue menghilang begitu saja tanpa tanggapan. Kaisar Hongxuan tidak mengambil tindakan, tatapannya tanpa sadar berbalik ke belakang. Lebih dari rencana Zhou Sue, dia penasaran apakah Fang Wang benar-benar bisa menjadi abadi. Pada saat ini, dia memikirkan 8 kehidupan Fang Wang sebelumnya. Dalam setiap kehidupan, Fang Wang berdiri di hadapannya, penuh dengan semangat. Namun, kehidupan ini berbeda. Fang Wang ini memiliki aura seseorang yang menguasai segalanya,
dan dia sangat penasaran mengapa Fang Wang dalam kehidupan ini mengalami perubahan yang begitu drastis. Bab 433, Bab 430, Keheranan Kaisar Langit, Getaran Ilahi Abadi. Sementara berbagai pihak di alam fana terkejut dengan pernyataan Fang Wang sendiri telah tenggelam dalam latihan kultivasinya. Hukum klasik Taos Surgawi yang baru hanya membutuhkan satu sirkulasi untuk memungkinkannya mencapai peringkat Taos Surgawi abadi sejati. Selama proses kultivasi, adegan-adegan dari pengalaman kehidupan masa lalunya terlintas di depan matanya. Ada kenangan tentang kehidupan biasa di bumi, hari-hari masa kecil yang riang di kediaman Fang di kota Southern Hills, malam ketika dia menghunus pedangnya untuk menyelamatkan kerabatnya, dan adegan saat dia mengikuti penilaian gerbang jurang besar. Kenangan berlalu dengan cepat, dan setelah Fang Wang menyaksikan seluruh hidupnya terungkap, hatinya yang mati rasa secara bertahap tergerak oleh emosi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin bukan orang yang sama dengan yang disebut 8 kehidupan sebelumnya, karena dia selalu menganggap dirinya sebagai penduduk bumi, sementara kehidupan masa lalunya tidak pernah menyebut bumi. Akhirnya, dia merasakan percikan semangat juang. Menjadi seorang abadi yang tak terkalahkan sudah kehilangan daya tariknya, tetapi setelah mencapai keabadian, ia dapat mengejar jalan pulang. Bumi di alam Suandu bukanlah bumi tempat ia berasal, tetapi di manakah sebenarnya bumi tempat ia tinggal? Ledakan, aura Fang Wang melonjak sekali lagi, dan cahaya keemasan menyebar dari bawahnya, membentuk teratai emas yang megah. Dalam beberapa tarikan napas, teratai itu meluas hingga lebih dari 1000 zang diameternya, dan semua makhluk di kaki Gunung Kunlun di sekitarnya dapat melihatnya. Di mata mereka, seolah-olah teratai emas tiba-tiba mekar di tengah awan di langit, pemandangan yang menakjubkan. Hukum langit dan bumi bergetar, menyebabkan aurora berbagai warna muncul di cakrawala. Seluruh alam fana jatuh ke dalam suasana yang fantastis dalam waktu yang sangat singkat. Para pembudidaya sekte Tiangong yang sedang membangun di Gunung Kunlun dengan cepat mundur, takut mereka mungkin terpengaruh oleh Fang Wang. Orang-orang biasa di seluruh benua naga yang turun dapat merasakan kehadiran Fang Wang yang luas. Tidak peduli tingkat kultivasi mereka, semua makhluk memiliki keinginan impulsif untuk bersujud dalam pemujaan, termasuk Hong Chen dan sesepuh kehidupan menyendiri. Apakah kamu yakin keabadian tidak dapat dicapai di alam fana? Tidak dapat menahan diri, sesepuh kehidupan menyendiri menoleh ke Hong Chen dan bertanya dengan nada bersemangat. Dia telah bertaruh dengan benar, dan dia telah menyelinap ke Kunlun tepat sebelum Fang Wang segera naik ke keabadian. Jika dia datang hanya beberapa dekade kemudian, apakah seorang abadi seperti Fang Wang akan memperhatikannya? Mata Hong Chen yang penuh dengan kerumitan menatap puncak Gunung Kunlun. Dia bisa merasakan bahwa keberadaan Fang Wang tidak kalah dengan keberadaan para dewa abadi dari alam atas, bukan dalam hal kekuatan atau kelemahan, tetapi dalam esensi kehidupan itu sendiri. Selain itu, energi spiritual di sekitar Kunlun juga berubah. Jenis energi spiritual yang belum pernah dialami meletus dari Kunlun seperti aliran deras, menyapu semua arah langit dan bumi. Kesempatan besar, meskipun Hong Chen pernah menjadi kaisar surga, dia belum pernah menyaksikan keberuntungan seperti itu di alam atas. Dia tiba-tiba memendam spekulasi yang sangat keterlaluan sehingga bahkan dia merasa itu tidak masuk akal. Mungkinkah Fang Wang naik ke keberadaan yang lebih tinggi daripada para dewa abadi? Mungkinkah para dewa dari alam fana lebih unggul daripada mereka yang ada di alam atas? Hong Chen bergumam pada dirinya sendiri, semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan itu terjadi. Jika tidak, mengapa alam atas tidak dapat membasmi dunia Xuanzu? Mengapa dunia Xuanzu selalu melahirkan makhluk yang menyebabkan sakit kepala bagi alam atas, dan bahkan memiliki kekuatan untuk menjungkir balikannya? Mungkin para dewa dari alam fana selalu menjadi dewa sejati, tetapi pada suatu titik, alam fana mengalami kemunduran, dan sekelompok makhluk menciptakan alam eksistensi yang lebih tinggi, membangun diri mereka sebagai dewa abadi dan menindas banyak makhluk hidup. Hati Hong Chen semakin bersemangat, dan tatapannya beralih ke cakrawala, berbicara pada dirinya sendiri, kamu pasti sudah merasakannya sekarang, kan? Tidak berdaya melawan kekuatan orang suci tertinggi, apakah kamu sekarang panik, atau kamu dipenuhi dengan amarah? Sesepuh kehidupan menyendiri, mendengar kata-katanya, bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu mengacu pada dewa abadi? Hong Chen meliriknya dan berkata, kamu belum benar-benar melupakan asal-usulmu, kan? Setelah mendengar ini, sesepuh kehidupan menyendiri buru-buru bertanya, apakah kamu tahu asal-usulku? Di hadapan Hong Chen,
dia tidak lagi menyebut dirinya dengan rendah hati, karena dia tahu bahwa segala kepura-puraan misteri tidak ada gunanya di hadapan Hong Chen. Hehe, Hong Chen terkekeh dingin tetapi tidak menjawab. Tetua kehidupan menyendiri itu segera menjadi cemas dan mulai mendesak untuk mendapatkan jawaban, tetapi Hong Chen menolak untuk menanggapi. Di atas lautan awan, penguasa komando emas, yang duduk bermeditasi di depan prasasti emas, tiba-tiba membuka matanya dan menatap prasasti itu. Dia melihat bahwa permukaan prasasti emas itu meledak dengan sinar cahaya warna-warni, semuanya menyatu di satu area dan menyatu menjadi bola cahaya warna-warni. Ini, bagaimana ini mungkin? Penguasa komando emas menyipitkan matanya, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, wajahnya mengalami perubahan drastis. Rahasia surga sedang kacau, Dao Agung muncul kembali. Terlebih lagi, ia berada di alam fana, ini menandakan pergolakan besar. Penguasa komando emas gemetar, berteriak dengan suara yang tidak bisa mempertahankan ketenangannya seperti biasanya. Boom! Suara lonceng yang keras dan bergema terdengar, terus-menerus dan tak berujung, seolah-olah ribuan makhluk ilahi meraung serempak. Penguasa komando emas menarik napas dalam-dalam, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat cepat ke atas dan menghilang dari pandangan. Bagi Fang Wang, berputar melalui hukum klasik Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dalam satu putaran penuh tidaklah sulit, ia hanya menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Pada saat penyelesaian, aturan langit dan bumi melonjak hebat ke dalam tubuhnya. Tubuhnya memancarkan pancaran cahaya 7 warna. Fang Wang tiba-tiba merasakan tulang murni tak terukur di dalam dirinya menjadi sangat panas. Panas ini tidak membuatnya tidak nyaman, tetapi malah terasa menyenangkan. Ini adalah proses transformasi menjadi abadi sejati Dao Surgawi. Hingga saat ini, tulang murni tak terukur dan tubuh tiran yang tertinggi dari geng surgawi tidak cocok. Kedua kekuatan ini hanya dapat hidup berdampingan, tidak dapat bergabung. Sekarang, daging dan tulangnya mengalami perpaduan yang ajaib. Tidak hanya itu, Fang Wang dapat melihat dunia di sekitarnya bahkan tanpa membuka matanya, ini adalah mata hatinya. Dalam penglihatan mata hatinya, aturan langit dan bumi menjadi hidup, seolah-olah mereka juga memiliki kehidupan, mengekspresikan emosi mereka kepadanya. Aturan langit dan bumi yang berbeda memancarkan emosi yang berbeda, beberapa marah, beberapa lembut. Beberapa dingin menusuk tulang, beberapa panas seperti api yang menyala-nyala. Fang Wang mulai memahami aturan langit dan bumi, memahami susunan alam fana. Ia merasa seakan-akan telah tiba di dunia yang sama sekali baru, dunia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Aneh dan indah, namun dipenuhi dengan rasa misteri yang tak berujung. Tiba-tiba, Fang Wang merasakan tubuhnya terhuyung, dan ia secara naluriah membuka matanya, hanya untuk mendapati dirinya berada di sebuah pulau terpencil. Cakrawala tidak berawan, lautan yang mengelilingi pulau terpencil itu sunyi senyap, tanpa riak di permukaan air. Sepintas, tidak ada makhluk lain yang terlihat, juga tidak ada pulau kedua. Pandangannya tertuju pada hutan lebat di pulau itu, ruang di antara pepohonan sangat gelap, seolah-olah itu adalah portal ke Jiuyu. Serangkaian langkah kaki samar datang dari hutan, dan segera sesosok tubuh mencapai tepi hutan, berhenti di bawah bayangan pepohonan. Dia adalah seorang pria setampan Raja Abadi yang dilukis dalam gambar, mengenakan jubah putih yang disulam dengan awan dan laut keemasan dan matahari merah menyala. Sementara ujungnya menggambarkan pegunungan bergelombang dengan deretan burung bangau putih yang terbang di pinggangnya. Rambutnya yang sebahu terurai dengan santai, dengan mahkota perak di atas kepalanya, tampak seperti sosok dewa abadi yang salah tempat di alam fana, memancarkan aura abadi yang berada di atas semua makhluk. Fang Wang belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Pria berjubah putih itu tersenyum, suaranya dipenuhi dengan sentimen, akhirnya muncul, jalan keabadian di alam fana mulai terbangun. Junior, jalan mana yang kamu lalui? Dao suci atau Dao kekaisaran? Fang Wang menjawab dengan tenang, aku menapaki jalanku sendiri, Dao surgawi. Dao surgawi, pria berjubah putih itu sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya menunjukkan nostalgia, Dao surgawi, nama yang sangat kuno. Bab 434, Bab 431, Sang Maha Suci muncul. Ciptaan agung langit dan bumi. Sambil menatap pria berjubah putih yang tenggelam dalam pikirannya, Fang Wang berbicara, bolehkah aku tahu namamu, senior? Karena mampu menyembunyikan diri dalam aturan alam, orang di hadapannya ini pasti sangat kuat. Nama pertama yang muncul di benak Fang Wang adalah Xuanzu dan Sang Maha Suci.
Xuanzu adalah orang yang membuka alam fana, Sang Maha Suci adalah makhluk terkuat yang pernah dikenal di alam ini. Selain mereka, Fang Wang tidak dapat memikirkan kemungkinan ketiga. Pria berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Namaku sudah lama terlupakan, tetapi tampaknya makhluk-makhluk suka memanggilku Sang Maha Suci." Seperti yang diharapkan, Sang Maha Suci, Fang Wang segera mengangkat tangannya untuk memberi hormat, sebagai tanda penghormatan kepada seniornya. Sang Maha Suci menatap Fang Wang, matanya menjadi bersemangat saat dia bertanya, "Bisakah kau memberitahuku tentang jalan surgawimu?" Fang Wang secara alami tidak akan menyembunyikan apapun, dia segera mulai menceritakan kembali hukum-hukum klasik Tao surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Orang suci tertinggi mendengarkan dengan penuh perhatian, di dunia misterius ini di mana waktu tampaknya tidak ada, lautan tenang, tidak ada angin yang berembus, dan suara Fang Wang bergema di pulau itu. Setelah beberapa lama, setelah Fang Wang selesai berbicara, dia menunggu penilaian orang suci tertinggi. Orang suci tertinggi mengerutkan alisnya, terperangkap dalam perenungan yang mendalam. Dia menatap Fang Wang, wajahnya berbayang di bawah kanopi pohon, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu telah mengolah kitab suci Taixuan Senxiao?" Yang dari Tao surgawi dan matahari Senxiao memiliki kemiripan yang mencolok. Fang Wang menjawab, "Benar, Junior telah mengolah kitab suci Taixuan Senxiao. Itu memainkan peran penting dalam membangun Tao surgawi." Orang suci tertinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam, berkata dengan lembut, "Kitab suci Taixuan Senxiao memang merupakan ciptaan yang luar biasa. Meskipun tidak melangkah keluar dari ranah Sein Dao atau Imperial Dao, ia dapat mengolah kekuatan aturan alam. Apakah seseorang mengikuti Sein Dao atau Imperial Dao, seseorang dapat lebih kuat daripada yang lain di ranah yang sama. Murid saya menciptakannya, bertujuan untuk menggantikan matahari, menjadi matahari Senxiao, dan hidup selama langit dan bumi." Fang Wang mengangkat alisnya, merasakan kelayakan dalam rencana ini. Pada waktu itu, saya percaya bahwa makhluk tidak boleh hidup selama alam itu sendiri. Melakukan hal itu mungkin menjadi bencana bagi semua makhluk di generasi selanjutnya, bahkan malapetaka besar di alam fana. Saya menghentikannya, bahkan sampai memotong kultivasinya, kata orang suci tertinggi dengan nada menakutkan yang membuat orang tidak dapat memahami emosinya. Fang Wang menatap tajam ke arah orang suci tertinggi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sambil tertawa mengejek diri sendiri, orang suci tertinggi melanjutkan, "Tidak hanya itu, aku juga binasa dengan tanganku sendiri, membiarkan kekuatanku melindungi alam fana tetapi tanpa meninggalkan keinginanku. Awalnya aku berpikir bahwa dengan cara ini, aku dapat membawa kedamaian abadi ke alam fana, tetapi kemudian, cobaan yang menimpa alam fana semakin sering terjadi." Fang Wang bertanya, "Senior, apakah kamu percaya bahwa kamu telah membawa bencana ke alam fana?" Orang suci tertinggi menjawab, "Ya, hati manusia, bagaimanapun juga, rentan terhadap perubahan. Aku memiliki kekuatan absolut yang dapat kuperintahkan, dan aku dapat secara tidak sengaja membawa bencana ke alam fana, seperti bagaimana kekuatan surgawi memengaruhi manusia. Jadi, bagaimana sikapmu sekarang, senior?" Menanggapi pertanyaan Fang Wang, orang suci tertinggi tidak mengatakan apapun tetapi terus menatap matanya. Mata ke mata, seluruh dunia misterius mulai berubah. Terkejut, orang suci tertinggi bertanya, "Kamu sudah bisa merasakan semua hukum alam?" Fang Wang berkata dengan tenang, "Senior, Anda tidak akan berpikir bahwa apa yang ingin saya capai adalah keabadian seperti yang Anda pahami, bukan?" Orang suci tertinggi itu tergerak dan berkata, "Sungguh, generasi muda harus ditakuti. Berapa usia Anda? Anda telah melampaui 100.000 tahun kultivasi saya dalam hidup saya. 100.000 tahun, maaf, tetapi dalam kehidupan ini, saya sebenarnya telah berkultivasi selama lebih dari 1.300.000 tahun." Fang Wang angkat bicara, "Memang, setiap pilihan memiliki pro dan kontranya. Anda takut bahwa Anda mungkin berubah dan membawa bencana ke dunia, yang mengakibatkan alam atas menindas alam fana untuk waktu yang lama. Saya memang akan menjadi abadi di alam fana, tetapi pilihan saya berbeda dari Anda. Saya ingin alam fana dipenuhi dengan orang-orang abadi, di mana semua makhluk memiliki potensi untuk menjadi abadi. Bahkan jika akan ada pertikaian tanpa akhir, setidaknya orang-orang akan memiliki harapan, dan itu selalu merupakan hal yang baik." Orang suci tertinggi terdiam, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Fang Wang menatap tanpa rasa takut ke arah Supreme Sein,
setelah sampai sejauh ini, tidak mungkin dia akan menyerah. Supreme Saint juga tidak dapat menghentikannya bahkan jika dia ingin. Dunia misterius ini, dia dapat melompat keluar kapan saja dia mau. Sekarang dia hanya tertarik pada Supreme Saint dan ingin mengobrol lebih banyak. Supreme Saint berkata, mungkin kamu benar, kalau begitu aku tidak akan menghalangi jalanmu. Namun, aku masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang dunia fana. Aku secara pribadi akan menyaksikan era yang kamu ciptakan. Jika kamu membawa bencana bagi orang-orang, aku akan mengakhirinya dengan tanganku sendiri. Supreme Saint dapat bangkit kembali. Fang Wang diam-diam mengutuk dalam hatinya, jika kau bisa hidup kembali, lalu apa gunanya kematianmu? Menipu dirimu sendiri. Pergilah menjadi abadi, ubahlah alam fana ini, hadapilah para dewa abadi yang berada di atas sana, dan buktikan bahwa keabadian yang kau ciptakan adalah keabadian sejati. Orang suci tertinggi itu tiba-tiba tertawa, dengan sangat gembira, tanpa ada sikap mengancam sebelumnya. Saat kata-katanya jatuh, dunia misterius itu langsung hancur berkeping-keping. Fang Wang membuka matanya, masih bermeditasi di puncak Gunung Kunlun, dikelilingi oleh cahaya keemasan yang luas. Tubuh fisiknya berubah, dan bahkan jiwanya mengalami perubahan yang menyenangkan. Dia bisa merasakan sejumlah besar napas mengalir deras dari segala arah langit dan bumi, semua ingin menyaksikan kenaikannya menuju keabadian. Dia tidak menyembunyikan auranya, bersinar seperti bulan yang terang di malam hari, memungkinkan semua kultivator untuk dengan jelas merasakan kehadirannya. Ledakan, sebuah kekuatan besar meletus dari dalam Fang Wang, menyapu langit dan bumi. Dalam sekejap, Kunlun yang berpusat di sekelilingnya, meledak menjadi teratai emas yang tersebar di perbukitan dan lembah. Rawa pedang surga juga mulai menumbuhkan teratai emas, bahkan di permukaan danau. Pertumbuhan dan penyebaran teratai emas sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 20 tarikan napas, seluruh benua naga yang turun ditutupi dengan teratai emas, membentuk lautan emas. Teratai-teratai ini mulai menghasilkan jenis energi spiritual khusus. Mereka menyerap energi spiritual alam dari bawah bumi dan kemudian menggunakan hukum langit dan bumi untuk menumbuhkan energi spiritual yang benar-benar baru. Fang Wang menyebutnya ki spiritual Dao Surgawi. Jika dia ingin Dao Surgawinya sendiri benar-benar berakar, dia membutuhkan alam fana untuk memiliki tanah guna mencapai keabadian sejati Dao Surgawi. Orang-orang biasa tidak dapat hidup lebih dari 1.030.000 tahun untuk menjadi abadi melalui hukum alam. Jadi Fang Wang menciptakan ki spiritual Dao Surgawi, sehingga memudahkan mereka untuk menjadi keabadian sejati Dao Surgawi. Namun, ada satu hal, nasib mereka akan terikat pada Fang Wang. Semakin banyak orang abadi sejati Dao Surgawi, Fang Wang pun menjadi semakin kuat. Jika Fang Wang jatuh, semua yang mempraktikkan Dao Surgawi akan menderita serangan balasan. Fang Wang bukanlah orang bijak yang sangat baik hati, ia memiliki keinginannya sendiri yang egois. Jika ia dapat memperkuat dirinya sendiri sambil membantu orang banyak, mengapa tidak melakukannya? Ia tidak ingin berakhir seperti orang suci tertinggi. Ki spiritual Dao Surgawi menyembur keluar dari teratai emas, memenuhi seluruh langit dan bumi. Para kultivator yang mempraktikkan kitab suci Dao Surgawi yang maha kuasa itu samar-samar mendengar khotbah Fang Wang, sebuah berkah yang diberikan Fang Wang sendiri kepada para kultivator Dao Surgawi, yang memungkinkan mereka untuk mengalami hukum langit dan bumi sebelumnya. Pahala dan keberuntungan Fang Wang di alam fana bertahan lama. Setelah sehari semalam, seluruh dunia ditutupi dengan teratai emas, dan semua makhluk dapat merasakan kesempatan yang telah diberikannya kepada mereka. Master Dao Wang, Dao Surgawi yang benar-benar abadi. Kedua gelar ini tertanam dalam di hati semua makhluk. Para kultivator yang mengejar Dao Suci, Dao Kekaisaran, dan mereka yang ingin naik ke alam atas terguncang. Mereka dapat merasakan kekuatan Dao Surgawi dan energi spiritual alam yang luar biasa. Sulit bagi mereka untuk memutuskan untuk memulai latihan mereka lagi. Para makhluk alam, bawahlah yang bergabung dengan Dao Surgawi tanpa ragu-ragu. Bab 435, Bab 432, nasib yang tidak menyenangkan, tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Petik 2, hari-hari berlalu, dan bahkan setelah 7 hari, fenomena surgawi belum menghilang, memberi isyarat kepada semua makhluk di bawah langit tentang transformasi oleh Tao Surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno. Saat 7 hari berakhir, teratai emas di puncak Gunung Kunlun tetap ada, sekarang begitu besar hingga menutupi seluruh benua naga yang turun, memandikan seluruh daratan dengan cahaya kemasan.
Di sekitar Kunlun, banyak sekali pembudidaya menatap teratai emas besar yang disebabkan oleh Fang Wang, seolah-olah sedang melihat bunga dunia, dengan para pengikut Jalan Harapan dan murid-murid Sekte Tiangong yang beribadah dengan lebih taat, ekspresi mereka dipenuhi dengan kesalehan. Hong Chen dan tetua kehidupan kesepian duduk berdampingan dalam meditasi, keduanya melihat ke arah puncak Gunung Kunlun. Tiba-tiba, Hong Chen tampaknya meramalkan sesuatu, ekspresinya berubah serius. Tetua kehidupan kesepian juga terlibat dalam ramalan, wajahnya semakin gelisah. Hong Chen menarik napas dalam-dalam, menurunkan tangan kanannya, dan bertanya, apa yang telah kau ramalkan? Aku telah meramalkan serangan balik dari Dao Kekaisaran, jawab sesepuh kehidupan penyendiri itu, nadanya serius. Hong Chen melanjutkan, apa yang telah kuramalkan adalah Dao Suci, mereka semakin dekat. Keduanya bertukar pandang, lalu mengalihkan pandangan mereka secara bersamaan. Tangan mereka bergerak cepat untuk merapal mantra untuk ramalan lebih lanjut. Pada saat itu, rawa surga pedang dihuni tetapi sunyi. Semua orang menghargai kejadian yang menguntungkan ini. Saat mereka menyerap ki spiritual Dao Surgawi, mereka merenungkan kebingungan yang mereka hadapi dalam kultivasi normal mereka, dengan jelas merasakan bantuan yang diberikan oleh transformasi ini. Di atas Gunung Kunlun, bersemayam dalam cahaya kemasan, Fang Wang masih memejamkan matanya. Bentuknya tampak tidak berubah, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi Dao Surgawi sejati yang abadi. Dia tidak hanya menikmati misteri Dao Surgawi sejati yang abadi tetapi juga membiarkan nasibnya meluas ke alam fana lainnya. Alam fana ini, semuanya terikat oleh takdir dan kekuatan karma dari hukum klasik Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan teratai emas Dao Surgawi mekar di dalamnya, sebuah peristiwa yang jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan orang-orang. Fang Wang perlahan membuka matanya, tatapannya beralih ke Cakrawala. Berani mengklaim gelar Tao Surgawi dan membangun metode bagi manusia untuk menjadi abadi. Master Tao Wang, Kaisar ini ingin melihat apakah Anda benar-benar abadi. Suara agung seperti guntur yang teredam bergema di langit dan bumi, mengejutkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tengah pencerahan. Di langit utara di atas Kunlun, Cakrawala dipenuhi awan merah, seolah-olah lautan api sedang menyapu. Bahkan lautan awan di atas gunung pun diwarnai merah, dan teratai emas surgawi yang sangat besar dengan cepat dikelilingi oleh awan merah tua, tampak seolah-olah akan dilalap api. Semua makhluk di bawah langit merasakan tekanan yang sangat kuat turun. Di bawah alam yang menginjak langit, semuanya lumpuh dengan kekuatan spiritual terhenti dan napas menjadi cepat, dan bahkan alam yang lebih tinggi merasakan jantung mereka berdebar-debar. Bunga teratai emas yang tersebar di seluruh pegunungan bergetar, seolah-olah angin telah berlalu, mengaduk ombak di lautan teratai emas, membawa kelegaan bagi semua makhluk di benua naga yang turun. Dari jauh, Fang Wang menatap ke arah Cakrawala tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya mencerminkan ketidakpedulian. Awan berapi-api di tepi langit mulai bergoyang dan berputar dengan keras. Tiba-tiba, lautan awan terbelah dengan kuat, dan sebilah pedang merah darah sepanjang ribuan kaki menyerbu ke arah Kunlun. Angin kencang yang ditimbulkannya menyebabkan gunung-gunung bergetar dan sungai-sungai meluap, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbanting ke tanah sementara debu mengepul dari bumi yang luas. Dengan suara dentuman, ada suara keras dari Cakrawala, dan langit yang penuh dengan awan api bergolak dengan gila-gilaan, membuat api di bumi berkedip-kedip tanpa henti, mengubah dunia menjadi seperti api penyucian. Mata para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada Kunlun, hanya untuk melihat pedang raksasa merah darah tergantung di depan Gunung Kunlun, tidak dapat menyerang gunung itu. Aura mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya menghilang. Di tepi danau, sesepuh kehidupan penyendiri menghitung dengan jarinya dan mengucapkan 3 kata, Kaisar Changlan. Hong Chen melanjutkan dengan sebuah kalimat, seorang kaisar agung dari 20.000 tahun yang lalu, seorang penguasa alam fana. Saat kata-katanya jatuh, sosok agung mulai muncul di ujung pedang raksasa bercahaya darah, menjulang setinggi 100 kaki, mengenakan jubah merah naga kemasan, dimahkotai dengan mahkota emas, dan 2 jejak api merah darah menyala di sepanjang tanduk naga, mengaduk angin puyuh yang membakar dengan setiap gerakan. Kaisar Changlan. Petik 2. Kaisar agung ini memiliki wajah yang agung, pupil matanya juga merah darah, memancarkan ketidakpedulian yang tampaknya mengabaikan rakyat jelata. Kaisar Changlan perlahan mengangkat tangan kanannya, tetapi saat tangan itu terangkat, bahkan tidak mencapai tinggi dadanya, seluruh tubuhnya menegang, seolah-olah terkena mantra yang melumpuhkan, tidak bergerak.
Makhluk-makhluk tersembunyi yang mengintai dalam bayang-bayang, baik orang suci maupun kaisar, jika Anda tidak mengizinkan kelahiran seorang abadi sejati Dao Surgawi, Anda dapat keluar dan menguji ketajaman mata pisau saya. Suara Fang Wang bergema, acuh tak acuh namun jelas, memungkinkan semua makhluk mendengar kata-katanya tanpa merasa tertekan. Dalam hal ini, ia memenangkan hati sebagian besar makhluk dibandingkan dengan Kaisar Changlan. Orang suci, kaisar, makhluk-makhluk itu terkejut, apakah ada orang suci agung dan kaisar agung yang tersembunyi di dunia ini? Mengapa orang suci agung dan kaisar agung menghalangi kenaikan ke Dao Surgawi? Untuk sementara waktu, banyak pikiran muncul di benak semua makhluk. Kehadiran lain yang bahkan lebih tangguh turun, lautan awan merah di langit terbelah, pilar cahaya putih turun dari surga, bersinar di sekitar Gunung Kunlun, seolah-olah sebuah formasi mengelilingi Kunlun yang luas. Sosok yang mendominasi turun dari langit, memancarkan cahaya yang kuat seperti matahari yang jatuh, menembus teratai emas Dao Surgawi yang ilusif, membidik langsung ke Fang Wang. Namun, tepat saat ia muncul, dalam waktu kurang dari setengah napas, ia tiba-tiba berhenti di atas kepala Fang Wang, tidak lebih dari 200 sang jauhnya. Ini adalah seorang pria kekar yang mengenakan baju besi perak, wajahnya ditutupi janggut, matanya yang seperti harimau terbuka lebar, dengan tangan kanannya diturunkan dan energi yang tajam dan mematikan berputar di sekitarnya. Hong Chen dan sesepuh kehidupan penyendiri mengunci pandangan mereka pada pria berbaju besi perak, dan bukan hanya mereka, Du Guwenhun, Song Jinyuan, Chu Yin, dan semua kultivator hebat di dalam rawa surga pedang tertarik padanya. Orang suci pengganggu, sejak zaman kuno, telah membawa seni pukulan ke puncak, fisiknya juga dianggap sebagai yang terbaik di antara orang-orang suci yang hebat. Sebuah suara datang dari samping, mendorong Hong Chen dan sesepuh kehidupan penyendiri untuk melirik. Pembicara itu tidak lain adalah orang suci agung bermata seribu. Orang suci agung bermata seribu, mendongak, menatap orang suci pengganggu dengan tatapan penuh kerumitan. Tetua kehidupan penyendiri mengangkat alisnya, menghitung asal-usul orang suci agung bermata seribu, tidak terlalu memikirkannya sampai wahyu itu mengejutkannya. Mengapa kamu membawa begitu banyak ikatan karma dengan orang suci agung dan kaisar agung? Tetua kehidupan menyendiri bertanya dengan gugup. Orang suci agung bermata seribu tidak menjawab, terus mengamati cakrawala. Ledakan, 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 dari segala arah, kekuatan yang mengerikan meletus, menyebabkan laut di tepi benua naga yang turun naik dalam gelombang mengerikan, seperti dinding biru yang menjulang tinggi muncul, mengisolasi benua naga yang turun dari dunia. Dengan mengubah energi spiritual alam, apakah kamu menjadi abadi atau apakah kamu menyandera alam fana? Nasib malang, dunia tidak akan mentolerir. Sombong, beraninya kamu mencoba mengguncang posisi yang ditabiskan sebagai orang suci dan kaisar agung. Menghasut hati banyak orang, benar-benar ambisi yang seperti serigala, mungkinkah kau adalah malapetaka yang dikirim oleh alam atas? Arus takdir di alam fana seharusnya menjadi milik semua makhluk, jika setiap orang mengolah dao suci milikmu, bukankah kau akan bertujuan untuk menjadi penguasa semua yang ada di bawah langit? Suara-suara menggelegar bergema di langit dan bumi, memekakkan telinga, menyebabkan makhluk-makhluk di benua naga yang turun gemetar dalam roh, entah mengapa merasakan dorongan untuk berlutut dan menyatakan keinginan mereka terhadap Dao Surgawi. Fang Wang duduk di tengah cahaya keemasan, ekspresinya tetap tenang. Dia berkata dengan lembut, jika Dao Suci dan Dao Kekaisaran tidak dapat menahan Dao Surgawi, lalu apa tujuannya? Para tamu yang terhormat, jika kalian tidak menghargai rahmat kebangkitan, maka bersiaplah untuk lenyap sepenuhnya. Bab 436, Bab 433, Fang Wang naik ke surga, langit dan bumi bergetar. Suara Fang Wang bergema di seluruh alam fana, bahkan lebih keras daripada suara para santo agung dan kaisar agung. Nada suaranya ringan, seolah-olah dia berbisik di telinga semua makhluk, namun ketegasan dalam kata-katanya cukup untuk membuat makhluk apapun menghormatinya. Saat suaranya memudar, langit dan bumi terdiam sesaat. Suara-suara gemuruh semuanya menghilang, hanya pilar cahaya putih yang mengelilingi Kunlun yang belum menghilang. Kaisar Changlan masih berdiri di atas ujung pedang raksasa merah, tidak bergerak, tatapannya tidak fokus. Santo yang sombong itu tergantung terbalik di atas Fang Wang, masih dalam posisi mengepalkan tangan, memancarkan aura mendominasi, matanya dipenuhi dengan intimidasi. 18 lapis neraka Abi. Fang Wang merasa meskipun mereka kuat, mereka belum melampaui level Chang He Immortal Monarch.
Sekarang dia jauh lebih unggul dari dirinya yang dulu, menghadapi Chang He sang Raja Abadi lagi berarti harus menekannya sampai mati dengan satu jari. Fang Wang dapat merasakan bahwa dari sekeliling, 9 orang suci agung dan kaisar agung sedang mengawasinya dengan mata penuh ketamakan, dan di ujung langit dan bumi, makhluk-makhluk hebat lainnya sedang bangkit. Ki spiritual Dao Surgawi menyebar ke seluruh alam fana, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mulai mempraktikkan Dao Surgawi, yang secara alami memengaruhi nasib Dao Suci dan Dao Kekaisaran. Jiwa-jiwa para orang suci kaisar yang tersembunyi dalam bayang-bayang, entah diarahkan oleh orang lain atau tidak dapat menahan diri, mulai bermunculan. Fang Wang tidak mau repot-repot menyelidiki alasan mereka, dia ingin melihat berapa banyak yang akan datang untuk menghalangi jalannya. Semakin banyak yang datang, semakin banyak yang akan dia hancurkan. Untuk membangun Dao baru, dia harus menunjukkan kekuatannya kepada semua makhluk. Dunia tenggelam dalam keheningan selama hampir 10 napas, dan pada saat yang sama, sosok-sosok yang menjulang tinggi muncul entah dari mana dari segala arah di Kunlun. Mereka berdiri seperti raksasa, dengan Kunlun muncul sebagai gundukan tanah di depan mereka. Total ada 9, semuanya adalah orang suci agung atau kaisar agung. Di seluruh benua naga yang turun, setiap makhluk dapat melihat sosok mereka yang tangguh, dan setiap orang yang menyaksikan mereka terbelalak, seolah-olah sedang menyaksikan tontonan ilahi. Dengan mendengus dingin, Fang Wang mengangkat tangan kanannya dan meraih ke langit. Seorang orang suci agung, yang hendak berbicara dan berkilauan dengan cahaya ungu, tiba-tiba menghilang. Bukan hanya dia, orang suci kaisar lainnya melakukan hal yang sama. Saat Fang Wang mengangkat tangannya, 9 orang suci kaisar yang menjulang tinggi menghilang ke udara tipis, dan bahkan Kaisar Changlan dan orang suci yang sombong berubah menjadi abu, lenyap dalam sekejap. Cahaya merah dari pedang raksasa yang membentang di cakrawala berubah menjadi gelombang, menghiasi langit, ditakdirkan untuk memudar bersama angin. Kedatangan para santo kaisar yang mengesankan mengguncang langit dan bumi, tetapi kepergian mereka cepat, begitu cepat sehingga makhluk yang melihat tidak punya waktu untuk bereaksi. Semua makhluk menahan napas dan berkonsentrasi, tidak berani ceroboh, berpikir bahwa pertempuran di luar imajinasi akan terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang terjadi. Semakin banyak makhluk mulai terbangun, berdiskusi satu sama lain, semangat mereka terangkat ke ekstrim. Apakah mereka yang muncul adalah Santo Agung, Kaisar Agung? Mengapa ada begitu banyak? Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Dao Surgawi? Rahmat kebangkitan menunjukkan bahwa kekuatan ini baru saja dihidupkan kembali. Santo Agung, Kaisar Agung dapat dihidupkan kembali, jadi mengapa mereka tidak muncul lebih awal? Ternyata ketakutan para Santo Agung dan Kaisar Agung terhadap Dewa Abadi itu nyata. Mereka tidak berani dihidupkan kembali sebelumnya, dan sekarang mereka takut yang lain mungkin menjadi abadi. Tetapi saya merasa Dao Surgawi benar-benar dapat menuntun saya untuk menjadi abadi. Apakah Anda merasakannya? Berkultivasi di samping teratai emas ini terasa sangat berbeda dari kultivasi biasa. Perkataan para Santo Kaisar tidak menyesatkan keyakinan para makhluk, karena mereka benar-benar merasakan keberuntungan yang mereka terima. Bahkan mereka yang memiliki bakat biasa-biasa saja dapat dengan jelas merasakan kehadiran energi spiritual alam, yang membuat mereka sangat gembira. Fang Wang tetap duduk bermeditasi. Membasmi 11 Santo Kaisar tidak menguras banyak kekuatan Dao Surgawinya, dan penguasaannya atas telapak tangan kekosongan yang kembali telah mencapai tahap kesempurnaan ilahi. Dia dapat merasakan aura yang kuat dari segala arah bergerak dengan gelisah, mundur, penglihatan para Santo Kaisar jauh di luar jangkauan manusia biasa. Menyaksikannya memusnahkan 11 Santo Kaisar, para Santo Kaisar yang tersembunyi tahu bahwa dia tidak dapat dihentikan. Membasmi 11 Santo Kaisar bahkan tidak menimbulkan sedikit pun riak dalam kondisi pikiran Fang Wang. Meskipun ia telah menjadi seorang abadi sejati Dao Surgawi, fenomena surgawi yang diaduk oleh hukum klasik Dao Surgawi masih berlanjut. Menurut perkiraannya, itu akan berlangsung selama sebulan, yang merupakan keberuntungan besar yang jarang ditemui oleh alam fana dalam sejuta tahun. Semakin dekat seseorang dengan Kunlun, semakin besar keberuntungan yang diterima. Fang Wang memejamkan matanya sekali lagi, menunggu dengan sabar. Hong Chen, menghela nafas, sudah selesai. Tetua kehidupan soliter itu mengangguk dengan marah, wajahnya penuh dengan senyum gembira. Tidak jauh dari sana, orang suci agung 1000 mata juga memperlihatkan senyuman, seolah-olah dia juga telah menghela napas lega.
Pilar-pilar cahaya putih yang mengelilingi Kunlun mulai menghilang, kedamaian kembali ke dunia, dan rakyat jelata terus memahami Dao. Pada hari-hari berikutnya, tidak ada kaisar suci yang berani mengganggu lagi. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Saat teratai emas Dao surgawi yang menyelimuti benua naga yang turun mulai menghilang, berubah menjadi bintik-bintik emas yang melayang di langit. Fang Wang membuka matanya, dia melangkah menuju surga, dan dalam sekejap, cakrawala memantulkan ilusi pendakiannya. Saat teratai emas Dao surgawi di tanah menghilang satu persatu, semakin banyak makhluk yang terbangun, baik kultivator atau iblis, mereka semua secara naluriah menatap cakrawala. Saat mereka melihat ilusi Fang Wang naik, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Tidak hanya di benua naga yang turun, tetapi setiap makhluk di alam fana timur dan alam fana barat, saat melihat ke atas dapat melihat fenomena surgawi. Fang Wang, berpakaian putih, berjalan ke surga, pakaian putihnya berkibar, seperti Raja Abadi, wajahnya kabur, tetapi fakta ini membuatnya tampak lebih misterius dan agung. Entah bagaimana, setelah melihat ilusi itu, mereka secara misterius menebak identitas pihak lain. Master Wang Dao, Dao surgawi alam fana. Itu, Yang Liner, yang terbang dengan pedangnya, melihat ke atas ke arah cakrawala, detak jantungnya semakin cepat dengan mata penuh kejutan. Itu Fang Wang. Meskipun dia tidak dapat mengingat dengan jelas sosok Fang Wang, saat dia melihatnya, dia langsung mengenalinya. Selama bulan ini, dia juga memahami Dao, tanpa diduga, saat dia mulai terbang, dia melihat orang yang paling ingin dia temui. Dalam proses pemahaman, dia menemukan teknik kultivasinya sangat selaras dengan ki spiritual Dao surgawi. Dao surgawi yang disebut-sebut itu tampaknya dibuat khusus untuknya, yang membuatnya menghubungkan Fang Wang dengan Master Dao Wang, tetapi dia tidak berani memastikan bahwa Master Dao Wang adalah Fang Wang. Pada saat itu, banyak spekulasi membanjiri pikiran Yang Liner. Dia bahkan merasa bahwa transmigrasinya adalah konspirasi yang menargetkan Fang Wang. Mengapa Fang Wang, yang begitu kuat, memilih untuk hidup menyendiri di bumi? Dia teringat kembali saat pertama kali melihat Fang Wang, ketika dia mengenakan pakaian kuno, mungkinkah dia secara tidak sengaja melampaui waktu saat itu? Saat Yang Liner berspekulasi liar, tatapannya bergeser secara halus. Mengikutinya, Fang Wang yang naik berhenti. Mengangkat tangan kanannya, ilusi di cakrawala membesar dan mengecil, Fang Wang tampak kecil, sementara Kunlun yang agung muncul dengan jelas, menyajikan pemandangan dari atas ke bawah. Fang Wang, yang menjulang tinggi di atas Kunlun, tampak seperti dewa abadi yang mengendalikan alam fana. Segera setelah itu, Yang Liner melihat pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya selama sisa hidupnya. Hal yang sama berlaku untuk semua makhluk di bawah, masing-masing dari mereka menatap dengan mata ternganga. Saat Fang Wang mengangkat tangannya, batu-batu besar dari seluruh Kunlun naik dengan cepat, terbang menuju puncak Kunlun, dan seluruh Kunlun mulai bergetar hebat. Hanya dengan satu gerakan, langit dan bumi berguncang. Bab 437, Bab 434 Keajaiban, Teknik Karma. Di atas Kunlun, Fang Wang berdiri di langit yang tinggi, tangan kanannya terangkat di hadapannya, tatapannya begitu acuh tak acuh sehingga bahkan saat langit bergetar dan bumi berguncang, dia tetap tidak tergerak. Semua jenis batu yang disiapkan oleh Sekte Tiangong melambung. Tak terkendali menuju puncak Gunung Kunlun, tubuh gunung terus naik. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju langit dalam tontonan yang benar-benar luar biasa. Suara gemuruh, raungan tanah yang memekakkan telinga. Hong Chen adalah salah satu dari sedikit yang masih tetap tenang dan tenang karena dia yakin bahwa Fang Wang telah menjadi abadi. Makhluk ilahi abadi yang memiliki keterampilan ilahi seperti itu masuk akal, dan sekarang dia ingin tahu tentang perbedaan apa yang ada antara seorang abadi sejati Dao surgawi dan makhluk abadi yang dia kenal. Itu keajaiban. Di langit rendah di depan kaki Gunung Kunlun, seorang kultivator tua dari Sekte Tiangong berteriak dengan gembira, bahkan matanya berkilauan karena air mata. Bukan hanya dia, rencana Agung Kunlun telah berlangsung selama ratusan tahun, dan mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka akan sibuk. Sekarang setelah mereka melihat Dao surgawi memanifestasikan keterampilan ilahi, membantu mereka mempercepat penyelesaian rencana Agung Kunlun, bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Untuk sesaat, sorak-sorai dan teriakan kegembiraan terdengar dari segala arah di Kunlun, makhluk yang tak terhitung jumlahnya membungkuk untuk menyembah. Selama 10.000 tahun, makhluk hidup di alam fana hanya mendengar legenda tentang makhluk ilahi yang abadi, dan hari ini,
mereka akhirnya menyaksikan wujud makhluk ilahi yang abadi. Kira-kira setelah setengah batang dupa waktu berlalu, Kunlun naik beberapa ratus kaki, dan di tengah debu yang mengepul, sosok Fang Wang menghilang. Fenomena langit dan bumi selama sebulan ini berakhir sepenuhnya. Fang Wang terbang ke rawa surga pedang dan, di bawah pengawasan mata para pengikut jalan harapan yang tak terhitung jumlahnya, dia kembali ke jembatan kayu tempat dia biasanya berlatih kultivasinya. Dugu Wenhun, Hong Chen, Zuru Lai, dan yang lainnya muncul di hadapannya, menatapnya dengan gugup dan penuh harap. Tetua kehidupan menyendiri adalah yang pertama bertanya, "Guru Tao, apakah Anda benar-benar telah menjadi abadi? Apa itu abadi sejati Dao Surgawi?" Yang lainnya juga ingin tahu tentang apa itu abadi sejati Dao Surgawi. Fang Wang menjawab, "Semua hukum dipahami, menjelajahi alam yang tak terhitung jumlahnya dengan bebas, seperti itulah abadi sejati Dao Surgawi." 8 kata sederhana itu membuat semua orang tenggelam dalam lamunan tanpa akhir. Kapasitas alam fana untuk menanggung terbatas. Apakah ada batasan jumlah abadi sejati Dao Surgawi? Hong Chen bertanya. Fang Wang menatapnya dan berkata, para dewa sejati Dao Surgawi berkultivasi menggunakan kekuatan langit dan bumi. Semakin banyak dewa sejati Dao Surgawi, semakin kuat langit dan bumi. Setelah mendengar ini, Hong Chen berpikir keras. Yang lain mengikuti dengan pertanyaan lebih lanjut, dan Fang Wang, meskipun telah mencapai status dewa sejati Dao Surgawi, tidak menjadi sombong dan dengan sabar menjawab setiap pertanyaan, menyebabkan semua orang semakin menantikan para dewa sejati Dao Surgawi. Setelah beberapa saat, Fang Wang berjalan menuju lotengnya sendiri, sebuah bangunan yang dijaga bahkan ketika dia biasanya tidak ada di sana. Dia memasuki loteng, menciptakan avatar untuk bermeditasi di tempat tidur, dan kemudian dia sendiri menggunakan surga kebebasan tanpa beban untuk melintasi batas. Dengan satu langkah, dia tiba di alam tak berujung. Ini adalah alam Yesun Huan, tempat yang sangat terhormat telah tinggal selama bertahun-tahun. Fang Wang datang untuk memeriksa kemajuannya. Yang mulia sejati memiliki tanda surga kebebasan tanpa beban, yang memungkinkan Fang Wang muncul di sisinya hanya dengan satu langkah. Angin danau menderu ke arah mereka, yang mulia sejati duduk bermeditasi di tepi danau, dengan hutan di belakangnya bergoyang tertiup angin. Dia sedang berlatih semacam teknik kultivasi yang luar biasa, dikelilingi oleh rune biru samar yang padat dan misterius. Yang mulia sejati tidak merasakan kehadiran Fang Wang, terus menghadap danau besar saat dia berkultivasi. Di depan mereka, danau Tai tampak tak terbatas, seperti lautan, dengan kabut tipis melayang di permukaannya, kadang-kadang memperlihatkan ikan raksasa yang melompat keluar dari air. Fang Wang memperhatikan Yang Mulia Sejati dengan saksama, merasakan bahwa teknik kultivasi yang dia latih bukanlah hal yang sederhana. Kekuatan aturan Qian Kun surgawi semakin mendekatinya, mengubah ikatan karma dan takdirnya, meskipun kekuatan spiritualnya tidak menunjukkan banyak peningkatan. Setelah memperhatikan sebentar, Fang Wang kemudian melangkah maju, melewati Yang Mulia Sejati. Yang Mulia tiba-tiba membuka matanya dan saat melihat Fang Wang, dia segera berlutut untuk memberi hormat. "Salam, Master Dao." Meskipun ini bukan pertama kalinya, kemunculan Fang Wang yang tiba-tiba di sisinya selalu membuatnya terkejut. Tampaknya tidak peduli seberapa besar peningkatan kultivasinya atau seberapa luar biasa teknik yang dia praktikkan, dia tetap tidak penting seperti semut di hadapan Fang Wang. Master Kongdu yang sebenarnya buru-buru berkata, "Selamat, Master Dao, karena telah mencapai status abadi sejati Dao Surgawi." Berkat usahanya, kitab suci Dao Surgawi yang agung telah menyebar ke seluruh alam fana ini, oleh karena itu sebelumnya juga telah terjadi fenomena surgawi, dan banyak makhluk hidup telah melihat sosok abadi Fang Wang, termasuk dirinya. Dia tidak menyangka Fang Wang akan mencarinya tepat setelah terobosannya. Fang Wang bertanya, "Teknik kultivasi apa yang sedang kamu latih?" Master Kongdu sejati menjawab, "Saya memperolehnya di tempat terlarang, itu disebut teknik karma. Setelah dikuasai, itu dapat menyembunyikan ikatan karma dan bahkan menghitung takdir karma orang lain." "Serahkan padaku," kata Fang Wang langsung. Master Kongdu sejati tidak ragu-ragu dan segera mulai menyampaikan metode kultivasi. Teknik ini sangat mendalam, dan dia memberi ceramah selama 1 jam penuh sebelum dia selesai sepenuhnya. Fang Wang memejamkan matanya, lalu membukanya. Master Kongdu sejati menunggunya berbicara, berpikir dalam hati, "Aku ingin tahu apakah teknik ini akan membantu Master Dao." Bahasa Indonesia, itu sangat indah sehingga jika dia menyukainya,
Mengingat kemampuan Master Dao, dia mungkin bisa menguasainya sepenuhnya dalam 100 tahun. Fang Wang mengangkat tangan kanannya, sebuah tindakan yang menarik perhatian Master Sejati Kongdu. Master Sejati Kongdu bingung tentang apa yang akan dilakukan Fang Wang. Tangan kanan Fang Wang mengepal seolah-olah meraih sesuatu dari udara, ruang di depan mulai berputar, seperti pusaran, dan untaian ki abu-abu aneh melonjak keluar dari dalam. Mata Master Sejati Kongdu melebar saat dia merasakan kekuatan karma yang kuat. Fang Wang menarik tangan kanannya kembali, dan sejumlah besar ki abu-abu ditarik keluar dari pusaran spasial, menyatu menjadi wajah yang bengkok dan besar. Wajah raksasa itu dengan cepat mendapatkan kembali fitur-fiturnya, itu milik seorang lelaki tua layu dengan rambut memutih dan kulit yang dirusak oleh bintik-bintik abu-abu, rongga matanya dalam dan tatapannya dingin. Pada saat ini, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Kamu, bagaimana ini mungkin?" Wajah besar itu berbicara dengan suara gemetar, tidak mampu menyembunyikan warna ketakutan. Fang Wang dengan tenang bertanya, "Apakah kamu seorang suci, atau seorang kaisar?" Wajah besar itu tampaknya merasakan sesuatu dan berseru dengan tidak percaya, "Kamu telah menguasai teknik karma. Bagaimana kamu bisa melakukannya begitu cepat?" Jelas bahwa dia telah mengawasi Master Sejati Kongdu. Setelah mendengar ini, Master Sejati Kongdu juga tergerak, tercengang di dalam. Master Tao telah menguasai teknik karma. Jika demikian, mengapa dia meminta untuk ditransmisikan lagi? Tidak mungkin, jika kau sudah berlatih, aku pasti sudah tahu sejak lama. Kau pasti baru saja mempelajarinya, pemahamanmu. Kata-kata dari wajah besar itu membuat wajah Master Kongdu yang sebenarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Belajar hanya dengan mendengarkan sekali. Dan kemahirannya jelas jauh melampaui Master Kongdu yang sebenarnya. Tiba-tiba, mata wajah besar itu menjadi fokus, dan seluruh wajahnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut abu-abu yang mengepul yang langsung menelan Fang Wang dan Master Kongdu yang sebenarnya. Terjebak di tengah kabut abu-abu, Master Kongdu yang sebenarnya merasakan kekuatan penekan yang tak tertahankan yang bahkan membuat kekuatan spiritualnya menjadi padat. Bagaimanapun juga, dia adalah Qian Kun surgawi. Master Kongdu yang sebenarnya secara naluriah melihat ke arah Fang Wang, hanya untuk melihatnya dengan sudut mulutnya yang sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang menggugah pikiran. Sekitar 5 napas kemudian, kabut abu-abu di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Fang Wang dan Master Kongdu yang sebenarnya mendarat, dan saat mendongak, mereka melihat langit menjadi gelap, memperlihatkan 9 bulan berwarna merah darah, dan bumi menjadi sunyi dan sunyi, seperti padang gurun di malam hari tanpa akhir yang terlihat. "Yang mulia, aku telah membawa jalan surgawi." Suara wajah besar sebelumnya terdengar lagi, bergema di seluruh dunia, "Bertahan lama." Bab 438, Bab 435, Surga dan Bumi Kaisar Sein. "Aku telah membawa Dao surgawi ke sini." Pernyataan ini bergema tanpa henti di dunia yang redup, menyebabkan Kongdu yang sangat terhormat menjadi sangat tegang. Dia menyebarkan kesadaran ilahinya, hanya untuk menemukan bahwa dunia ini tampak seperti alam fana lainnya, luas dan tak terbatas, dipenuhi dengan napas yang membuatnya kedinginan hingga ke tulang. Kongdu yang terhormat tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, "Master Dao, apa yang harus kita lakukan?" Mengingat kata-kata wajah raksasa misterius itu, yang mulia itu pasti sangat kuat. Fang Wang menjawab, "Ini adalah sarang para orang suci dan Kaisar Agung, ada begitu banyak aura orang suci Kaisar. Itu seharusnya bukan alam fana atau dunia bawah. Dunia para orang suci Kaisar." Wajah Kongdu yang terhormat memucat karena terkejut, dan dia menjadi semakin cemas. Berada di alam tak berujung, dia tidak menyaksikan adegan Fang Wang menjadi abadi dan memusnahkan 11 Kaisar suci saat dia naik ke surga. Meskipun dia tahu Fang Wang lebih kuat dari seorang Kaisar suci biasa, musuh-musuhnya adalah banyak Kaisar suci. Bisakah Master Dao menahan mereka? Jika dia bisa, mengapa dia harus ditarik ke alam ini? Fang Wang mengangkat tangan kanannya dan memadatkan tombak istana surgawi. Bilah tombak bergetar, dan cahaya pelangi membumbung di sepanjang bilah ke langit. Aura yang mendominasi dan tak tertandingi meledak, menghancurkan seluruh dunia, dengan raungan dewa sejati istana surgawi bergema samar-samar. Kekuatan harta roh kehidupan terkait dengan kultivasi pemiliknya. Setelah mencapai status abadi sejati Dao surgawi, Fang Wang benar-benar mengaktifkan kekuatan tombak istana surgawi. Kongdu yang sangat terhormat menoleh dan melihat dengan wajah yang dipenuhi ketakutan.
Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura yang begitu kuat, dan aura itu berasal dari harta karun roh kehidupan. Fang Wang, yang merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam tombak istana surgawi, merenung dalam hati sambil mendesah. Mengikutiku benar-benar telah berbuat salah padamu. Tombak istana surgawi adalah harta karun roh kehidupan yang diciptakan oleh istana surgawi itu sendiri. Mengenai asal-usul tombak istana surgawi, Fang Wang selalu penasaran. Bahkan setelah berkomunikasi dengan 8 inkarnasi sebelumnya, dia masih belum jelas tentang asal-usulnya. Setiap inkarnasi sebelumnya telah menguasai tombak istana surgawi, dan khususnya Dewa Sejati Istana Surgawi telah membawanya ke batas kemampuannya, memfokuskan seluruh hidupnya pada tombak itu. Fang Wang berbeda, ia lebih tertarik pada pengasingan di dalam Istana Surgawi, yang membuatnya menguasai banyak teknik rahasia. Tombak Istana Surgawi hanyalah salah satu dari banyak peralatan baginya. Saat tombak Istana Surgawi tiba-tiba muncul di dunia ini, auranya yang mendominasi membuat para santo kaisar yang tersembunyi di dunia ini waspada. Satu persatu, kesadaran ilahi yang kuat mengunci mereka, menyebabkan Kongdu yang sangat terhormat menggigil, dan ia secara naluriah bergerak mendekati Fang Wang, tanpa keagungan Qian Kun surgawi apapun. Hari ini, biarkan aku mengalami kekuatan para santo agung dan kaisar agung. Suara Fang Wang terdengar. Ia sengaja membiarkan wajah raksasa itu menariknya ke alam ini. Ia telah menghabiskan 4.000 tahun di Istana Surgawi, mempraktikkan teknik karma hingga kesempurnaan yang luar biasa. Melalui kesempurnaan teknik karma yang luar biasa, ia menyimpulkan bahwa Kongdu yang sangat terhormat telah terjerat dengan banyak santo agung dan kaisar agung. Hal ini membuatnya berpikir tentang makhluk misterius yang menyatukan para santo agung dan kaisar agung. Jadi dia berpura-pura tidak peduli, memberi kesempatan pada wajah raksasa itu. Saat kata-katanya berakhir, baju besi emas mulai muncul di tubuh Fang Wang, diikuti oleh dia yang mengeluarkan topeng rubah dari cincin giok naga dan mengenakannya. Harta roh kehidupan kesembilannya, tubuh Tianling. Yang mulia Kongdu yang sejati melihat gambaran Fang Wang seperti itu untuk pertama kalinya. Dalam benaknya, Fang Wang selalu menjadi gambaran seorang bijak yang mulia dengan aura abadi dan tulang tao. Dia tidak menyangka akan melihat sisi dirinya yang ini, yang menyerupai dewa perang. Dari Fang Wang saat ini, dia merasakan aura yang tak tertandingi dan tak tergantikan. Fang Wang, membawa tombak istana surgawi, melangkah maju, dan yang mulia Kongdu yang sejati bergegas mengikutinya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di ujung bumi, mengubah malam menjadi siang. Sosok yang sangat besar berdiri tegak, posturnya seperti dewa iblis kuno yang terbangun dari tidur nyenyak. Sombong, apa kau benar-benar percaya bahwa kau dapat mencemooh jalan orang-orang suci kaisar? Sebuah suara berwibawa dan menggelegar terdengar, membuat tanah bergetar. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah 30 tahun sejak Dao Surgawi menuntun untuk menjadi abadi. Dalam 30 tahun ini, penyebaran Dao Surgawi sangat cepat, dan di seluruh alam fana, fondasi praktik dalam kitab suci Dao Surgawi yang luas dapat ditemukan. Jika jalan lain tidak dapat dilewati, semua makhluk hidup akan berusaha untuk berkultivasi melalui Dao Surgawi. Dengan pahala yang begitu besar, semua makhluk berterima kasih kepada Master Wang Dao dan mengakui keberadaan Dao Surgawi yang benar-benar abadi di dalam hati mereka. Dengan latar belakang seperti itu, pertikaian dunia semakin meningkat, dan metode kultivasi Dao Surgawi memungkinkan banyak individu ambisius untuk menjadi lebih kuat, beberapa bahkan menciptakan keterampilan ilahi dan teknik rahasia baru di atas kerangka kultivasi Dao Surgawi. Di jembatan kayu tempat Fang Wang berkultivasi di rawa surga pedang, yang Liner sedang bermeditasi, energi spiritual di sini sangat melimpah, ditambah dengan kultivasi Fang Wang yang konstan di tanah ini, aturan surgawi yang padat sangat mempercepat kemajuan kultivasinya. Suara pecah dari langit menarik perhatian yang Liner, dan dia mendongak, matanya yang indah berkilat kebingungan. Akhir-akhir ini, murid-murid dari Wang Dao Xuanzong sering bergegas kembali, seolah-olah ada beberapa informasi penting. Bepergian dari alam fana barat ke benua naga yang turun, dia menyaksikan terlalu banyak konflik. Benua naga yang turun adalah satu-satunya tempat perlindungan yang tersisa, dan bahkan laut surgawi selatan di sekitarnya ditelan oleh kekacauan masa-masa sulit. Dia agak khawatir bahwa benua naga yang sedang turun juga akan terseret ke dalam konflik, terutama karena jati diri Fang Wang yang sebenarnya tampaknya tidak ada. Sesampainya di rawa surga pedang, dia dibawa ke sini oleh Dugu Wenhun untuk berkultivasi.
Dia juga mengetahui milik siapa tanah kultivasi ini, yang tidak diragukan lagi mengonfirmasi bahwa Fang Wang adalah Master Wang Dao. Namun, Fang Wang tidak bertemu dengannya, yang dia yakini bukan karena tidak mau, tetapi karena dia tidak ada. Dengan suara cipratan, sosok ungu melompat keluar dari danau, itu tidak salah lagi adalah Xiao Zi. Xiao Zi melayang di depan Yang Liner, mengamatinya dengan saksama. Yang Liner menatap Xiao Zi dan merasakan keakraban. Tiba-tiba, dia teringat pertama kali dia melihat Fang Wang, dia membawa boneka seperti itu bersamanya. Dia menyadari itu bukan boneka, tetapi naga sungguhan. Yang Jun tidak menjadi gila, penyelamatannya diatur oleh Fang Wang. Dengan pikiran itu, kehangatan mengalir melalui hati Yang Liner. Xiao Zi angkat bicara, aku menemukan sebuah peluang. Apakah kau tertarik bergabung denganku? Yang Liner bertanya, mengapa mencariku? Denganmu, itu lebih terjamin. Meskipun kultivasimu biasa-biasa saja, jika ada bahaya, Tuan Muda pasti akan muncul. Jangan khawatir, aku juga akan mengundang pembangkit tenaga listrik Wang Dao lainnya untuk bergabung dengan kita. Xiao Zi mendengus, tampak enggan. Kata-katanya membuat Yang Liner tersenyum. Setelah memikirkannya, dia setuju. Dalam perjalanannya ke sini, dia telah mendengar bahwa Master Wang Dao memelihara seekor naga, tunggangan kesayangannya. Tentu saja, Xiao Zi tidak akan menyakitinya. Kesempatan apa ini? Yang Liner bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan nada penuh rahasia, Xiao Zi berkata, kesempatan dari alam atas. Ada banyak sisa-sisa yang ditinggalkan oleh para dewa abadi di alam fana ini. Dikatakan bahwa gerbang surgawi akan segera terbuka, dan perebutan nasib di antara orang-orang adalah untuk bersaing demi kesempatan naik. Mengapa repot-repot naik jika kita bisa mendapatkan warisan dewa abadi terlebih dahulu? Mengapa kamu tidak mengolah dao surgawi? Yang Liner bertanya. Tentu saja, aku mengolah dao surgawi. Tetapi kita juga harus bersaing untuk mendapatkan harta para dewa abadi. Jadi, katakan padaku, apakah kamu akan pergi atau tidak? Kalau begitu, ayo pergi, katanya. Yang Liner berdiri dan mengikuti Xiao Zi pergi. Sementara itu, di dalam aula besar, sekte-sekte dewa sedang mengadakan konferensi. Orang suci agung bermata seribu itu berbicara, sejauh yang kutahu, Kaisar Xiyu, yang bersekutu dengan Yang Du, bukanlah kebangkitan dari seorang kaisar agung kuno. Dia pasti baru saja menjadi kaisar atau berasal dari dunia lain. Penangkapan massal mereka terhadap para kultivator dan setan yang kuat menunjukkan bahwa mereka memiliki konspirasi besar. Bab 439, Bab 436, seorang Santo sekaligus kaisar. Kata-kata Santo Agung bermata seribu membuat semua orang di aula mengerutkan kening. Seorang kaisar dari negeri lain. Ini bukan pertanda baik. Dugu Wenhun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Red Dust. Meskipun dia tidak tahu identitas sebenarnya dari Kaisar Surgawi Red Dust, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dia telah mengembangkan ketergantungan pada Red Dust, terutama untuk kecerdasan. Ekspresi Red Dust tenang, tidak menunjukkan sedikit pun pikiran batinnya. Kaisar Xiyu memang berasal dari alam fana lain. Dia baru saja melalui konflik duniawi, mengumpulkan nasib alam itu. Dia seharusnya naik, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memilih untuk datang ke alam kita, dan terlebih lagi, setelah Master Dao menjadi abadi. Sulit untuk tidak menghubungkannya dengan rencana ilahi yang abadi. Tetua kehidupan penyendiri berkomentar dengan santai, membelai janggutnya dengan aura kelelahan dunia yang tampaknya melihat semuanya. Semua orang mengerutkan kening. Bahkan sebelum Fang Wang menjadi abadi, mereka tahu bahwa para dewa dan makhluk abadi tidak menoleransi orang suci atau kaisar agung. Sejak zaman kuno, setiap kisah orang suci atau kaisar agung berakhir dengan pergulatan melawan para dewa dan makhluk abadi. Mereka tunduk kepada para dewa dan makhluk abadi dan naik ke keabadian, atau berperang melawan mereka, yang menyebabkan kematian mereka dan hilangnya dao mereka. Dalam menghadapi latar belakang mitologis seperti itu, semua makhluk akan menganggap dewa abadi lebih unggul daripada orang suci kaisar, yang juga merupakan salah satu alasan penting para kultivator mengejar kenaikan. Sekitar 200 tahun yang lalu, berita bahwa dao surgawi telah menyinggung para dewa dan makhluk abadi menyebar ke seluruh alam fana. Jiang Shenming mendengus, siapakah Kaisar Xiyu ini? Tidak pernah mendengar tentangnya. Jika dia benar-benar seorang kaisar agung, maka saya ingin bertemu dengannya. Kebetulan, wawasan saya tidak buruk akhir-akhir ini.
Saya akan pergi mencari Yang Du dan mengambil kesempatan untuk berhadapan dengan Kaisar Siyu. Dengan kata-katanya, aula segera menjadi ramai saat orang-orang mulai berbicara. Jiang Senming telah membuktikan kekuatannya, dan beberapa orang bahkan mengklaim bahwa dalam hal kekuatan, dia adalah yang pertama di Sekte Tao, kedua setelah Master Tao. Secara khusus, selama beberapa dekade terakhir, aura Jiang Senming telah tumbuh semakin kuat dari hari ke hari, dan bahkan pemuja batang surgawi mengatakan kekuatannya tidak terduga. Dugu Wenhun menegur, bersikaplah lembut pada Yang Du. Bagaimanapun, dia tidak mengkhianati Wang Dao atau melontarkan omongan sesat, hanya saja dia bertindak terlalu mandiri dan perlu didisiplinkan. Jiang Senming mengangguk. Dia sangat mengenal Yang Du, karena pernah beradu argumen dengannya sebelumnya. Tentu saja, Yang Du tidak pernah menang. Mengalahkan Yang Du seperti orang dewasa memukul anak kecil, baginya itu adalah hal yang mudah, riang, dan menyenangkan. Tuan-tuan, dengan Master Dao yang mencapai peringkat abadi sejati Dao Surgawi, kekuatannya telah mengguncang seluruh dunia. Wang Dao akan menikmati lebih dari 100 tahun kedamaian. Namun, mereka yang bernasib baik cepat atau lambat akan memusatkan perhatian mereka pada Wang Dao. Masalah tidak dapat dihindari, terutama dalam waktu paling lama 200 tahun, gerbang surgawi akan terbuka, para dewa dan makhluk abadi akan turun ke alam fana. Saat itu, Wang Dao tidak akan dapat menghindari konflik, dan semua orang harus bersiap menghadapi kesengsaraan, kata Red Dust, menarik perhatian semua orang. Selama bertahun-tahun pengabdian, meskipun Red Dust adalah Xuan Zong, ia memiliki lebih banyak prestise di hati para kultivator Wang Dao daripada bahkan wakil Master Dao Dugu Wenhun. Dengan nada yang setenang dinginnya, Red Dust berkata, kesengsaraan ini ditakdirkan untuk melihat pengorbanan, tetapi jika kita melewatinya, maka bahkan ayam dan anjing akan naik ke surga. Mata semua orang menyala dengan tekad saat mereka mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di bawah langit yang suram, di mana 9 bulan darah tergantung tinggi, dua sosok melintasi. Daratan yang luas, Fang Wang dan Void Degree Trooperson. Void Degree Trooperson, melihat Fang Wang membawa tombak istana surgawi, matanya dipenuhi kekaguman. Di tombak istana surgawi tergantung sesosok mayat, meneteskan darah keemasan ke tanah. Darah membakar lubang di tanah dan bunga emas yang indah tumbuh di sana. Melihat ke arah belakang MT Degree Trooperson, jejak bunga emas telah mekar. Ini adalah mayat seorang Santo Agung. Mengingat pertempuran baru-baru ini membuat darah MT Degree Trooperson mendidih, Santo Agung, yang membanggakan diri sebagai orang yang tak terkalahkan selama 50.000 tahun, tidak dapat menahan satu serangan pun dari Fang Wang. Serangan itu membuat MT Degree Trooperson merasa seolah-olah langit dan bumi akan hancur. Dia bertanya dengan hati-hati, Guru Tao, mengapa mayatnya terus berdarah? Dalam pandangannya, Fang Wang memiliki kekuatan untuk melenyapkan tubuh suci itu menjadi debu dan asap. Jika langit dan bumi ada, maka mereka melakukannya dengan aturan mereka sendiri. Seperangkat aturan surgawi yang lengkap adalah apa yang menghasilkan energi spiritual alam dan menciptakan makhluk hidup. Alam ini telah menjadi terlalu sunyi, dan aku berharap untuk kebangkitannya, jawab Fang Wang dengan tenang, tatapannya tertuju ke depan. Sepanjang jalan, dia telah membunuh lebih dari 100 orang suci kaisar, namun wilayah surga dan bumi ini tampak tak berujung, tanpa cakrawala yang terlihat. Kesadaran ilahinya telah menyelidiki alam ini, dan itu pasti lebih besar dari dunia Xuanzu, setidaknya dia belum melihat batas-batas alam ini. Menghidupkan kembali dunia ini. Derajat kosong, manusia sejati, terdiam, dia tiba-tiba merasa tidak mengerti Fang Wang dan pada saat yang sama dia mengalami semacam keterkejutan. Bisakah dunia itu sendiri diperlakukan sebagai makhluk hidup? Setelah mencapai alam Qian Kun surgawi, dia dapat merasakan keberadaan aturan dunia, tetapi dia tidak dapat memahaminya secara menyeluruh, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, dan pada saat ini, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Amitabha, Sang Dermawan, jika Anda melangkah lebih jauh, itu akan benar-benar menjadi titik yang tidak bisa kembali. Anda telah membunuh terlalu banyak orang suci kaisar, dan ikatan karma melekat pada Anda. Jika Anda gagal, konsekuensi karma yang luas akan menyerang balik jalan surgawi yang telah Anda bangun, itulah sebabnya mereka tidak mengepung Anda. Sebuah suara, keras dan penuh kasih, terdengar. Fang Wang tidak berhenti bergerak saat tubuh suci di tombak istana surgawi terus berdarah. Tingkat kekosongan, manusia sejati, tidak cemas, dia mulai percaya bahwa Fang Wang tidak terkalahkan.
Datang ke dunia ini bukanlah kesengsaraan Fang Wang, itu adalah kesengsaraan alam ini. Ia kini penasaran dengan satu hal, berapa banyak orang suci agung dan kaisar agung yang dapat dibunuh Fang Wang. Untuk membunuh jalan melalui orang suci kaisar kuno dan modern. Memikirkan hal ini, derajat hampa, hati manusia sejati menyala dengan semangat. Ia menyaksikan lahirnya mitos sejati. Mereka terus maju. Setelah waktu yang lama, sesosok muncul di depan mereka, seorang biksu duduk bermeditasi di depan sebuah batu, bungkuk dan tua, kasayanya lapuk dan compang camping seolah-olah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Saat Fang Wang dan rekannya mendekat, biksu itu tidak mengangkat kepalanya. Fang Wang berjalan melewatinya tanpa berhenti. Derajat hampa, manusia sejati, meliriknya dan merasakan getaran kekaguman, biksu itu tampak tanpa kehidupan, mirip dengan tubuh suci yang tergantung di tombak istana surgawi. Yang terhormat sejati memimpin ribuan orang suci agung dan kaisar agung. Ia adalah salah satu orang suci agung tertua di dunia Xuanzu dan juga pendiri kaisar agung. Ia adalah orang suci sekaligus kaisar. Dia menciptakan dunia ini di luar tiga alam, tidak terikat oleh yin dan yang, keberadaan yang abadi. Dia sekarang membiarkan konsekuensi karma dari para orang suci dan kaisar agung berkumpul padamu, dan kau berjalan menuju neraka. Suara biksu itu meninggi lagi, seolah-olah sambil mendesah. Fang Wang tidak menoleh ke belakang. Tidak dapat menahan diri, dengan derajat kosong, pria sejati itu bertanya, bolehkah saya bertanya tentang nama senior itu? Qi Yun. Derajat kosong, alis pria sejati itu terangkat saat dia merasa nama itu tampak familiar, tetapi dia tidak punya waktu untuk merenung saat dia bergegas untuk mengikuti langkah Fang Wang. Biksu itu mengangkat matanya ke Fang Wang, kilatan harapan yang suram bersinar di dalamnya. Dan begitulah, tahun-tahun berlalu, darah emas tubuh suci itu mengering, Fang Wang dengan santai melemparkannya ke samping, dan tubuhnya jatuh ke tanah, langsung berubah menjadi abu. Fang Wang kemudian bertanya, apakah kamu sudah menyadarinya? Dengan tatapan kosong, pria sejati itu mengerutkan kening dan menjawab, aku baru menyadarinya sedikit, sungguh memalukan. Fang Wang menggeser tombak istana surgawi ke bahunya yang lain dan berbicara dengan santai, Tao surgawi adalah jalan surga dan bumi, merangkul surga dan bumi berarti memasuki Tao. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Tao surgawi, dan lawan yang sepadan baru saja tiba. Bab 440, Bab 437 Perintah Taichang. Untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Dewa sejati Kongdu merenung, langkahnya tidak ragu-ragu saat dia terus mengikuti Fang Wang. Fang Wang mengayunkan tombak istana surgawi dengan satu tangan. Meskipun tombak itu 2 kali lebih panjang dari seluruh tubuhnya, tombak itu tampak begitu ringan dan lincah di tangannya. Tahun-tahun ini, dia telah bergerak perlahan untuk memahami aturan langit dan bumi di alam ini. Dia menemukan bahwa aturan langit dan bumi di sini sangat istimewa, berbeda dari alam fana, meliputi banyak jenis yang bervariasi, hampir seperti dibuat secara artifisial. Dia menduga itu adalah kekuatan orang suci agung dan kaisar agung. Meskipun dia telah mencapai status abadi sejati Dao surgawi, baginya kultivasi baru saja dimulai. Dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk menjadi lebih kuat. Di ujung bumi, sosok gelap muncul, ruang di sekitarnya terdistorsi, membuatnya tampak semakin kabur. Dia mengenakan baju zirah hitam yang mengerikan, wajahnya ditutupi oleh helm, di baliknya sepasang mata merah tua dapat terlihat. Tangan kanannya menyeret pedang tulang panjang, yang menggores tanah yang keras. Kongdu Zhenren melihat ke arah sosok gelap itu, merasakan niat membunuh yang menusuk tulang yang melampaui niat membunuh kaisar manapun yang pernah mereka temui sebelumnya. Tidak heran Master Dao mengatakan untuk menanggapi ini dengan serius. Tidak jelas seberapa besar tantangan yang dapat ditimbulkan oleh entitas misterius ini kepada Master Dao. Kaki kanan Fang Wang mendarat sekali lagi, seringan sebelumnya. Namun dalam sekejap, kulit Kongdu Zhenren berubah drastis. Kongdu Zhenren dapat dengan jelas merasakan perubahan antara langit dan bumi. Rasanya seolah-olah dia telah melangkah ke tengah fenomena surgawi. Sebelum dia dapat memahaminya, dia merasakan energi spiritual yang luas berkumpul dari 8 arah langit dan bumi, seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke alam fana. Dia berbalik untuk melihat ujung-ujung bumi di segala arah diselimuti kabut iblis yang bergulung-gulung, membuat dunia yang sudah redup menjadi lebih menakutkan dan mengerikan. Hahaha, Master Dao,
Siapa yang mengira bahwa pertempuran pertama ras iblis kita akan melawan iblis? Apa gelar Santo Iblis Agung ini? Suara Santo Iblis Gelap Agung bergema di langit dan bumi, disertai dengan auranya yang mendominasi, menyelimuti seluruh dunia. Sosok gelap yang menyeret pedang tulan raksasa itu berhenti, mata merahnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, jelas juga terkejut dengan fenomena surgawi Fang Wang. Fang Wang mengangkat tombak istana surgawi, tangan kanannya mengendur. Dengan suara dentuman, tombak istana surgawi melesat dengan kecepatan yang mengerikan, melesat melintasi langit, hampir seketika mendekati sosok gelap itu. Sosok gelap itu bereaksi sangat cepat, melangkah ke samping dengan kasar, tangan kirinya mengikuti untuk meraih tombak istana surgawi. Kekuatannya yang kuat menariknya kembali saat dia tergelincir, tanah hancur dan batu-batu beterbangan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis menukik masuk, satu demi satu menyerang sosok gelap itu tanpa mempedulikan nyawa mereka. Dunia bawah, Kaisar Hantu berdiri di pantai, masih diselimuti oleh Ki Hantu, hanya siluetnya yang terlihat, diselimuti misteri. Di depannya terbentang hamparan laut yang sunyi, dengan kabut tebal melayang di atas permukaan. Sosok-sosok samar roh-roh yang dizalimi bergejolak, mereka yang jatuh ke dalam air tidak pernah muncul kembali, menghilang tanpa jejak. Kamu meminta untuk bertemu denganku, dan disinilah aku. Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu sendiri? Kaisar Hantu berbicara dengan acuh tak acuh. Belum sempat ia selesai bicara, lautan yang sunyi mulai mendidih, gelembung-gelembung dengan ukuran berbeda muncul terus-menerus, diikuti oleh banyak roh yang terzalimi. Mereka menggapai ke atas, seakan berusaha melarikan diri dari lautan kesengsaraan, tetapi tidak dapat membebaskan diri, hanya mengeluarkan teriakan yang menyakitkan. Kaisar Hantu menunggu, tanpa tergerak, hingga makhluk di bawah laut itu menampakkan diri. Kabut di atas permukaan laut mulai bergolak dan berangsur-angsur mengembun menjadi setengah tubuh yang sangat besar, lebih besar dari gunung dan memancarkan aura yang menindas. Kaisar Hantu, sebagai putra mahkota Kaisar Antian, selama ratusan ribu tahun, kau telah mengembara di berbagai negeri untuk mencari jiwa ayahmu. Sekarang, setelah mengalihkan nasib dinasti Dewaan yang agung kepada seseorang di alam fana, pastilah kau telah mengenali orang itu sebagai reinkarnasi Kaisar Antian. Mengapa tidak membiarkan dia bergandengan tangan denganku, dan ketika gerbang surga terbuka, kita naik bersama ke 9 surga dan menghancurkan istana abadi. Suara yang bergema dengan kelelahan selama berabad-abad muncul, seolah-olah melintasi sungai waktu, kuno dan abadi. Kaisar Hantu bertanya dengan tenang, menghancurkan istana abadi. Apakah Anda dapat mencapainya, setelah Anda melahap orang-orang di bawah dinasti agung dan ilahi, apakah Anda pikir saya dapat mempercayai Anda? Kunjungan saya tidak hanya untuk mengetahui niat Anda tetapi juga untuk memberi Anda peringatan. Hahaha, apakah Kaisar Hantu juga ingin melindungi alam fana? Jangan lupa, 100.000 tahun yang lalu ketika gerbang surgawi terbuka lebar dan yin dan yang berada dalam kekacauan, Anda juga memanfaatkannya untuk memasuki dunia, membantai pembawa takdir besar di era itu, bahkan memusnahkan makhluk hidup dari banyak benua untuk meningkatkan jiwa Anda, seni jahat Anda. Singkirkan kepura-puraan kebajikan, katakan saja, apa yang Anda butuhkan. Suara tua itu terdengar lagi, meninggalkan Kaisar Hantu dalam keheningan. Laut berangsur-angsur kembali tenang, tidak lagi mendidih. Setelah beberapa lama, Kaisar Hantu mengembuskan 3 kata, perintah Taichang. Bagaimana mungkin, Kaisar Hantu tertarik pada rumah abadi Taichang yang sulit dipahami. Suara itu mengungkapkan keterkejutan. Saya juga ingin tahu, apa yang membuat para dewa yang berhubungan dengan Taichang berbeda dari yang pernah saya temui. Tidak akan lama lagi sebelum rumah abadi Taichang muncul kembali di alam fana. Saya ingin melihatnya sendiri. Saya tahu Anda memiliki 3 perintah Taichang. Anda memberi saya 1, dan saya tidak akan menghalangi Anda kembali ke alam fana. Apakah Anda bekerja sama dengan Dao Surgawi? Itu tergantung pada kemampuan Anda, saya tidak memiliki cara untuk campur tangan. Kaisar Hantu menjawab dengan tenang, dan sekarang giliran suara tua itu yang terdiam. Setelah beberapa napas, suara tua itu menjawab, baiklah. Dengan ledakan, permukaan laut pecah dan ombak bergulung ke kedua sisi, naik setinggi puluhan ribu kaki, seberkas cahaya dingin melesat, dan dengan bunyi, krek cahaya itu mendarat di tangan Kaisar Hantu. Masa yang berdesakan itu hanyalah debu yang tertiup angin, dan kehidupan manusia hanyalah 100 tahun. Di atas tebing berdiri seorang lelaki tua berambut putih dengan kaki telanjang,
memegang tongkat kayu di satu tangan dan meraih cakrawala dengan tangan lainnya, dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Di belakangnya berdiri seseorang, tidak lain adalah Fang Zigeng. Fang Zigeng mendongak untuk melihat meteor melesat di langit, terbungkus dalam kobaran api seperti hujan meteor, kecuali abu dan asap yang menyebar di udara, membuat senja semakin kabur. Tetua berambut putih itu menoleh ke Fang Zigeng dengan tatapan misterius dan berkata, takdirmu sedang turun kepadamu. Rambut putih Fang Zigeng berkibar tertiup angin, matanya dalam dan dalam, dia dengan tenang bertanya, tepatnya di mana? Rahasia surgawi tidak bisa, tetua berambut putih itu secara naluriah mulai menolak, tetapi Fang Zigeng tiba-tiba muncul di depannya, jari telunjuk kanannya tergantung di depan mata tetua itu, memotong kata-katanya. Ekspresi Fang Zigeng sedingin es, niat membunuhnya hampir mengeras. Tetua berambut putih itu buru-buru mengoreksi dirinya sendiri, di benua takdir Changhai, ada seorang abadi yang bereinkarnasi yang lahir dengan heterokromia, hanya itu yang bisa kusimpulkan. Setelah mendengar ini, Fang Zigeng menyipitkan matanya. Tetua berambut putih itu berhenti sejenak, lalu berkata, yang abadi ini bukanlah makhluk biasa, nasibnya jauh lebih hebat daripada yang abadi yang mengalahkan Santo Agung Naga yang turun. Aku mendesakmu, Slik. Tangan kanan Fang Zigeng membentuk bilah pedang, memenggal kepala tetua itu dalam satu gerakan, darah menyembur keluar seperti air mancur. Darah tetua berambut putih itu memercik ke wajah Fang Zigeng, tetapi dia malah tersenyum. Dia berbisik lembut, kau menyarankanku untuk berhati-hati. Tidak perlu desakanmu, aku tetap akan pergi. Katakan pada tuanmu, tidak peduli asal-usulnya, jika dia ingin bersekongkol melawanku, biarkan dia datang. Tubuh tetua berambut putih itu ambruk, kepalanya menggelinding di tepi tebing, dan tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang tertiup angin.